Setelah pernikahan, suami mengajakku mengunjungi kakak perempuannya yang katanya mengalami gangguan jiwa. Begitu ia berbalik, sang kakak berlutut dan memberiku secari kertas. Berikan pada polisi karena... Sebelum lanjutin ceritanya yuk, absen dulu di kolom komentar. Teman-teman cerita Putri berasal dari daerah mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih menarik. Ayo ikuti ceritanya sampai selesai ya. Sore di penghujung musim kemarau di Jakarta, angin menyelinap di antara deretan rumah yang padat. Bunyinya berdesir seperti sentuhan ringan di bahu. Di balkon apartemen kecil kami, beberapa pot bunga krisan kuning bergoyang ditiup angin sepau-sepau. Di bawah jalanan masih dipadati kendaraan. Lampu-lampu kota menyala membentuk aliran cahaya seperti sungai. Orang bilang setelah melewati badai, barulah kita tahu atap mana yang benar-benar bisa jadi tempat berteduh. Saat itu dengan naifnya aku mengira hidupku akhirnya telah menemukan atap itu. Namaku Larasati, 31 tahun, seorang guru di sebuah taman kanak-kanak swasta dekat rumah. Pekerjaanku tidak membuatku kaya. Hari-hariku dihabiskan di antara tawa dan tangis anak-anak, aroma susu, bubur, kertas warna-warni, dan lagu anak-anak yang sudah kuhafal lebih baik dari perkalian. Kedua orang tuaku meninggal dalam sebuah kecelakaan saat aku baru saja menyelesaikan kuliah. Sejak itu aku hidup sendiri, bekerja, menabung, dan diam-diam melewati masa yang disebut orang sebagai masa muda. Tapi bagiku itu lebih terasa seperti sebuah perjalanan panjang yang sepi. Mungkin karena itu, aku sangat menghargai kehangatan sebuah rumah. Cukup ada seseorang yang menungguku makan malam, mengingatkanku memakai jaket atau bertanya, "Hari ini kamu capek?" Dah cukup membuatku merasa lebih hangat daripada penghangat ruangan di tengah musim hujan. Dan Bima, suamiku adalah tipe pria yang tahu cara memberikan perasaan itu secara utuh. Dia 5 tahun lebih tua dariku, seorang direktur di perusahaan material bangunan dan properti. Orang luar melihatnya sebagai pria yang dewasa, bicaranya tenang dan penampilannya selalu rapi. Sementara aku yang hidup bersamanya setiap hari semakin yakin telah mendapatkan suami yang langka. Bima bukan tipe pria yang hanya sibuk dengan ponselnya atau melempar semua pekerjaan rumah pada istri. Dia bisa memasak, pandai memilih buah. Ingat jadwal kontrol kehamilanku, bahkan mau membungkuk untuk mengikatkan tali sepatuku saat perutku sudah mulai membesar. Hari itu aku baru pulang mengajar, badan sedikit lelah karena berdiri sejak pagi. Begitu membuka pintu, aku mendengar suara Bima dari dapur. "Kamu sudah pulang? Cuci tangan dulu. Aku sudah masak sup ayam ginseng." Aku meletakkan tasku, menatapnya yang sedang berdiri di depan kompor. Lengan kemejanya digulung rapi, satu tangan memegang sendok sayur, satu lagi sedikit membuka tutup panci. Uap panas mengepul, aroma harumnya menyebar hingga ke ruang tamu. Pemandangan yang biasa. Tapi bagi seseorang yang melewati masa mudanya dengan nasi bungkus, mie instan, dan makan sendirian sepertiku, itu sudah cukup untuk meluluhkan hati. Aku mendekat, tersenyum. "Kenapa setiap hari repot-repot begini, Mas? Aku makan apa saja juga bisa." Bima menoleh. Tangannya menyentuh dahiku dengan lembut seolah mengukur suhu. "Tidak bisa begitu. Istriku sedang hamil 5 bulan, tidak boleh makan sembarangan. Nanti kalau anakku kurus, aku salahkan ibunya." Aku tertawa. "Bicaramu seolah-olah cuma kamu yang peduli." Dia ikut tersenyum lalu membungkuk dan mengelus perutku. "Ya, ayah harus peduli dong. Ibumu ini ceroboh sekali, Nak." Aku mencubitnya pelan. Di mulut aku pura-pura kesal, tapi di dalam hati aku merasa sangat bahagia. Banyak malam, berbaring di sampingnya, mendengar dia menempelkan telinganya ke perutku, lalu mengucapkan kalimat-kalimat konyol seperti laki-laki atau perempuan sama saja. "Yang penting nanti kalau lahir mirip ibu, ayah pasti suka." Aku merasa seperti sedang menerima kompensasi dari takdir atas semua kesendirianku. Orang bilang hidup itu seperti roda berputar. Aku pernah berpikir titik paling terang dalam hidupku adalah saat bertemu Bima. Namun di tengah semua kebaikan itu, ada beberapa hal kecil yang terkadang membuatku berhenti sejenak. Misalnya, dia terlalu hafal semua jadwalku. Jam berapa aku selesai mengajar? Mampir ke apotek mana? Berapa lama aku mengobrol dengan rekan kerja? Malam hari mengirim pesan pada siapa? Sepertinya semua ia ketahui. Awalnya aku menganggap itu sebagai perhatian. Perempuan mana yang tidak luluh diperhatikan sedetail itu? Suatu hari aku baru saja duduk di sofa, belum sempat mengeluarkan ponsel.
Bima sudah bertanya dengan sangat alami. Hari ini kamu ketemu Rina ya? Aku terkejut. Kok Mas tahu? Dia menuangkan sup ke mangkuk, suaranya ringan. Tadi aku telepon kamu tidak diangkat. Terus aku lihat pesanmu bilang mau minum kopi sama Rina. Aku terdiam sejenak. Memang benar aku mengirim pesan seperti itu, tapi pesan itu kukirim siang hari. Baru malam harinya dia bertanya, seolah di kepalanya semua informasi tersusun rapi di dalam laci-laci. Aku masih berpikir. Bima sudah meletakkan semangkuk sup di hadapanku dan menarikkan kursi untukku. Duduk. Makan dulu. Kok melamun? Aku menggeleng tersenyum. Tidak apa-apa. Makan malam hari itu tetap hangat seperti biasa. Bima mengambilkan potongan ayam untukku. Mengingatkanku untuk makan pelan-pelan, bahkan mengambilkan bantal kecil untuk menyangga punggungku. Suami seperti itu. Siapa yang tidak jatuh hati? Tapi tepat pada saat itu, Rina menelepon lewat video. Begitu panggilan terhubung, sahabatku itu langsung menyipitkan matanya. Wah, dari wajahmu kelihatan sekali lagi dilayani suami. Aku tertawa kecil. Iri ya? Dia menopang dagunya mendecahkan lidah. Aku tidak iri. Aku hanya merasa di dunia ini orang yang terlalu sempurna itu justru yang paling perlu diwaspadai. Orang normal pasti punya kekurangan. Hanya orang yang sedang bersandiwara yang takut kelihatan celahnya. Aku mengerutkan dahi. Kamu bicara apa sih? Aku bicara jujur. Jangan marah. Aku hanya takut kamu terlalu gampang percaya. Aku hendak membantah. Tapi Bima keluar dari dapur membawa sepiring jeruk yang sudah dikupas. Rina ya? Kapan-kapan mampir ke rumah makan bareng. Rina tertawa di layar, tapi matanya melirikku sekilas dengan cepat. Lirikan itu membuatku tidak nyaman. Seolah sahabatku sedang mencoba mencolek lukisan kebahagiaan yang selama ini kubanggakan. Malam harinya, angin di luar balkon berdesir lebih kencang. Aku berbaring miring, satu tangan di atas perut, merasakan gerakan kecil dari dalam. Bima berbaring di sampingku, mengelus rambutku. Suaranya dalam dan hangat. Akhir pekan ini aku antar kamu ke rumah ibu ya. Sekalian kirim doa untuk ayah dan kenalan sama Mbak Anissa. Kamu sudah jadi menantu di keluarga ini, tapi belum pernah benar-benar berkunjung. Nanti ibu bilang aku tidak perhatian. Aku mengangguk. Dalam benakku itu adalah hal yang wajar. Beberapa saat kemudian aku tertidur. Tapi tengah malam, entah kenapa aku terbangun di luar balkon. Pintu kaca sedikit terbuka. Bima sedang berdiri membelakangiku. Ponsel menempel di telinga. Suaranya sangat rendah, tapi tidak lagi selembut tadi. Sudah ku bilang belum saatnya? Jangan sampai aku harus mengulanginya lagi. Aku berbaring diam. Jantungku tiba-tiba berdetak lebih lambat. Di luar sana, siluet pria yang kusebut suami tampak memanjang di lantai yang dingin. Posturnya masih sama, bahunya masih sama. Tapi entah kenapa pada saat itu aku merasa sangat asing. Hanya beberapa detik kemudian dia menutup telepon, menutup pintu, kembali ke ranjang, dan menyelimutiku dengan sangat lembut. Kamu bangun kedinginan. Aku memejamkan mata. Pura-pura masih mengantuk. Di dalam hatiku hanya ada sebuah perasaan aneh. Setipis helai rambut tapi terus mengganjal. Seolah di dalam rumah yang hangat ini ada sebuah pintu yang baru saja sedikit terbuka memperlihatkan embusan udara dingin pertama. Keesokan paginya saat bangun, aku masih mendapati Bima di sampingku. Satu tangannya melingkari pinggangku seperti biasa. Wajahnya saat tidur sangat damai. Dahi yang lebar, hidung yang mancung. Sudut bibir yang seolah selalu akan tersenyum. Jika hanya melihat penampilan luarnya, tidak ada yang akan menyangka pria yang semalam berdiri di balkon dengan suara dingin itu adalah orang yang sama. Aku bergerak perlahan hendak bangun, tapi dia sudah membuka matanya. Pagi sekali bangunnya, ada yang tidak nyaman, aku menggeleng. Tidak apa-apa. Bima menopang tubuhnya, menatapku lekat-lekat seperti dokter yang memeriksa pasien. Semalam tidurnya nyenyak. Aku lihat menjelang pagi kamu gelisah. Aku terdiam. Sekilas itu hanya pertanyaan penuh perhatian. Tapi entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang terlalu detail di dalamnya. Aku belum tahu harus menjawab apa. Dia sudah menyingkirkan selimut dan berkata, kamu berbaring saja dulu, biar aku belikan bubur ikan. Hamil trimester kedua tidak boleh telat sarapan. Selesai bicara, dia turun dari ranjang, pergi mencuci muka, dan berganti baju. Semua gerakannya begitu rapi dan teratur seperti orang yang terbiasa hidup disiplin. Aku duduk di ranjang mengamatinya, di kepalaku kembali teriang telepon semalam. Ingin bertanya, tapi ragu. Tapi jika diam,
hati terus gelisah. Sejak hari itu, aku mulai lebih memperhatikan. Dan semakin kuperhatikan, semakin aku merasa hidupku sepertinya terlalu dikendalikan olehnya. Bima tidak pernah melarangku keluar, tidak pernah meninggikan suara, apalagi membentak seperti suami-suami kasar lainnya. Caranya mengikatku jauh lebih halus seperti air. Tapi air yang mengalir terus-menerus pun bisa melubangi batu. Misalnya siang hari di sekolah, aku baru saja duduk untuk makan bekal, telepon sudah berdering. Sudah makan lagi? Makan, Mas, makan di ruang guru. Aku melihat sekeliling lalu menjawab, iya. Dia tertawa ringan. Baguslah, jangan duduk di luar, nanti masuk angin. Sekilas tidak ada yang aneh. Suami bertanya istri sedang di mana, mengingatkan untuk menjaga kesehatan. Hal yang sangat wajar. Hanya saja hari itu aku ingat betul aku tidak mengatakan sedang duduk di ruang guru. Aku hanya menjawab sedang makan siang. Tapi dia tahu persis di mana aku berada. Sore harinya aku selesai mengajar 15 menit lebih awal karena salah satu murid dijemput sebelum waktunya. Aku mampir ke warung di ujung gang untuk membeli sebungkus kacang hijau. Berniat membuat bubur. Saat sedang membayar, telepon kembali berdering. Bima menelepon. Belum pulang? Aku menjawab. Lagi di luar sebentar. Di warung ujung gang kan. Mau beli apa? Biar Mas saja yang beli. Jangan angkat yang berat-berat. Tidak baik. Tanganku yang sedang menyerahkan uang tiba-tiba berhenti di udara. Ibu pemilik warung menatapku tersenyum ramah. Sementara aku, punggungku terasa sedikit dingin. Masih kalimat yang sama, masih nada khawatir yang sama, tapi perasaan di dalam hatiku tidak lagi setenang sebelumnya. Malamnya saat pulang, dia kembali mengambil belanjaan dari tanganku sambil mengomel manja. Kalau butuh apa-apa, kan bisa kirim pesan, biar Mas yang beli. Kenapa harus bawa sendiri? Aku menatapnya sejenak lalu bertanya pura-pura bercanda. Mas, pasang GPS di badanku ya. Aku kemana saja Mas tahu. Bima tertawa menyentuh ujung hidungku. Istriku kan ceroboh. Kalau tidak diperhatikan mana bisa tenang? Jawabannya ringan seperti kapas. Begitu masuk akal hingga jika aku bertanya lebih jauh, aku justru akan terlihat seperti istri yang pencuriga. Aku terpaksa diam, tapi perasaan terkungkung itu mulai terasa lebih nyata. Bukan lagi sekadar hembusan angin dingin, tapi seperti seutas benang tipis yang melingkari pergelangan tanganku. Belum ditarik kencang, tapi cukup untuk membuatku sadar ia ada di sana. Beberapa hari kemudian, Rina mengajakku minum kopi di dekat sekolah. Rina adalah sahabatku sejak kuliah. Sifatnya ceplas-ceplos. Aku menceritakan beberapa hal secara samar, hanya mengatakan bahwa belakangan ini Bima terlalu perhatian. Dia mengaduk es tehnya, menaikkan alis. Terlalu perhatian itu seperti apa? Ia tanya terus. Kemana saja di telepon? Makan apa diingatkan? Rina tersenyum sinis. Itu normal kalau secukupnya. Tapi kalau kamu bernapas sedikit lebih kencang saja, suamimu tahu itu bukan lagi perhatian. Itu namanya pengawasan agar kamu tidak keluar jalur. Aku mengerutkan dahi. Kamu selalu berlebihan. Bukan aku yang berlebihan. Larasati, aku jujur ya. Pria baik-baik itu banyak. Tapi pria yang selalu sempurna, selalu pas, selalu tanpa celah seperti patung, aku justru tidak percaya. Manusia hidup itu bukan patung lilin. Aku menatap ke jalanan. Hatiku mencelos. Sebagian karena aku tidak suka sahabatku mengkritik suamiku. Sebagian lagi karena aku tidak bisa sepenuhnya menyangkal ucapannya. Tepat pada saat itu, Bima mengirim pesan. Sudah selesai. Udaranya mulai dingin. Jangan minum es banyak-banyak. Aku jemput ya. Rina melirik layar ponselku lalu menghela napas. Lihat kan. Kita duduk di sini belum ada setengah jam. Aku menyimpan ponselku, mencoba tersenyum. Dia kan sayang aku. Rina menopang dagunya, menatapku, bicara pelan tapi mantap. Sayang, itu ada banyak macamnya. Ada yang memeluk agar hangat, ada yang menggenggam agar tidak lari. Kamu ingat itu? Aku tidak menjawab. Saat itu, di dalam hatiku seperti ada dua orang yang saling tarik-menarik. Satu orang berusaha mempertahankan kebahagiaan yang baru ia dapatkan setelah bertahun-tahun bermimpi. Yang satu lagi diam-diam duduk di sudut mengingatkan bahwa di dunia ini segala sesuatu yang terlalu sempurna patut dicurigai. Malam itu setelah kami selesai makan malam, Bima menuangkan segelas susu hangat untukku lalu duduk di sampingku. Akhir pekan ini kita ke rumah ibu ya. Aku mengangkat kepala ke rumah yang di luar kota. Mas. Iya,
Tidak terlalu jauh kok. Dari pusat kota ke kabupaten pinggiran Jakarta saja. Dia berhenti sejenak lalu melanjutkan, ayahku sudah lama meninggal. Aku mau ajak kamu kirim doa untuk beliau. Sekalian kamu kenalan sama Mbak Anissa. Aku ingat pernah mendengar nama itu sekilas lalu bertanya, kakak perempuanmu? Bima mengangguk. Raut wajahnya sedikit meredup, cukup untuk membuat orang lain merasa iba. Kakak tiriku, dulu dia hebat sekali. Cekatan, urusan pembukuan, surat-surat, semua dipegang olehnya. Sejak ayah meninggal, dia syok berat. Kondisi mentalnya jadi tidak stabil. Aku meletakkan gelas susuku. Parah, Mas. Dia menghela napas. Suaranya merendah. Kadang sadar, kadang tidak. Pernah harus dirawat lama. Ibu kasihan sekali. Sendirian beliau mengurus ayah lalu mengurus Mbak Anissa. Mendengar ceritanya, hatiku melunak. Setiap keluarga pasti punya masalahnya sendiri. Pantas saja setiap kali menyinggung keluarganya, tatapan matanya selalu menyimpan beban. Aku menggenggam tangannya. Ya sudah, akhir pekan ini aku ikut. Mas, sudah jadi menantu, tapi belum pernah ziarah ke makam ayah juga tidak baik. Bima menatapku, tersenyum lembut. Aku tahu kamu pengertian. Lalu dia menarik tanganku dan meletakkannya di atas perutku, berbisik seperti pada anak kecil. Lihat, nak, ibumu baik sekali, kan? Aku ikut tersenyum, tapi senyumku tidak lagi selugu sebelumnya. Di kepalaku, gambaran kakak ipar yang belum pernah kutemui itu mulai terbentuk samar-samar. Seorang wanita yang pernah hebat lalu menjadi tidak waras setelah kematian ayahnya. Entah kenapa, hanya dengan memikirkannya saja aku sudah merasakan ada awan kelabu yang perlahan datang. Akhir pekan itu, aku mengikuti suamiku pulang ke rumahnya dengan niat seorang istri yang ingin ikut menjaga keharmonisan keluarga. Aku tidak menyangka perjalanan itu bukanlah perjalanan pulang biasa, melainkan langkah pertama yang akan membawaku menyentuh bagian paling gelap dari sebuah keluarga yang dari luar tampak begitu terhormat dan baik-baik saja. Sabtu pagi, Jakarta terasa dingin. Langit tidak hujan, tapi udara lembab. Jalanan masih basah sisa hujan semalam. Pepohonan di pinggir jalan berdiri diam seolah masih mengantuk. Aku bangun pagi-pagi, memilih sebuah gaun rajut longgar berwarna krem, mengenakan syal tipis, lalu mengikuti Bima turun ke mobil. Dia dengan hati-hati membukakan pintu, menopang tanganku seolah takut aku akan jatuh jika salah melangkah. Jalan pelan-pelan, licin. Aku mengangguk duduk di kursi penumpang. Di dalam mobil, dia sudah menyiapkan sebotol air hangat, beberapa keping biskuit tawar, dan sebuah bantal kecil untuk punggungku. Perhatian seperti itu jika diceritakan pada siapapun pasti akan membuat mereka bilang aku beruntung. Aku sendiri saat itu masih berpikir begitu. Hanya saja entah kenapa sejak telepon misterius malam itu dan beberapa kali dia mengetahui keberadaanku dengan aneh, di dalam perasaan dimanjakan itu terselip sedikit kegelisahan yang sulit dijelaskan. Mobil meninggalkan kompleks apartemen, melewati jalan-jalan yang masih berkabut, lalu perlahan menuju pinggiran kota. Rumah-rumah menjadi lebih jarang, lahan kosong lebih luas, sawah-sawah yang baru dipanen membentang kekuningan di antara kolam-kolam yang permukaannya tenang seperti cermin, angin meniup ilalang di tepi jalan. Di kejauhan, beberapa orang berkerudung berdiri menjual sayuran di samping sepeda tua mereka. Pemandangan yang membuatku teringat kampung halaman. Sambil menyetir, Bima berbicara padaku dengan nada tenang. Ibuku sudah terbiasa tinggal di sana. Diajak tinggal bersama kita di kota, beliau tidak mau. Katanya di rumah itu ada kenangan ayah, tidak tega meninggalkan. Aku bertanya, ibu tinggal sendiri, Mas? Ada asisten rumah tangga, ada Big Inah. Sudah bekerja di rumah sejak aku kecil. Bima terdiam sejenak. Dan ada Mbak Anissa juga menyebut nama itu, raut wajahnya kembali sedikit muram. Aku menatap pipinya, melihat kesedihan yang sangat pas. Cukup untuk membuat orang lain bersimpati, tapi tidak sampai berlebihan. Dulu mungkin aku hanya akan melihatnya sebagai anak yang berbakti dan punya ikatan keluarga yang kuat. Tapi sejak hatiku mulai ragu, aku jadi memperhatikan bahkan jeda-jeda singkat dalam setiap kalimatnya. Mbak Anissa sekarang masih di rumah? Tanyaku. Iya, kadang kondisinya baik, kadang tidak. Ibu bilang lebih baik di dekat keluarga agar lebih mudah dirawat. Kalimatnya terdengar begitu tenang. Seolah itu adalah pilihan yang paling wajar di dunia. Aku mengangguk tanpa bertanya lebih jauh, hanya menatap jalanan di depan. Semakin jauh, jalanan semakin sepi.
Di kedua sisi mulai terlihat tembok-tembok tinggi dan gerbang-gerbang besar dari rumah-rumah mewah dengan lahan luas. Menjelang siang, mobil berbelok ke sebuah jalan kecil yang sudah dilapisi beton tua. Di ujung jalan terlihat sebuah villa 2 lantai yang terletak di tengah taman yang luas. Aku menatapnya dari balik kaca mobil, tanpa sadar meremas tali tasku. Villanya tidak rusak juga tidak angker seperti di film-film. Masih terlihat megah. Cukup untuk menunjukkan bahwa ini pernah menjadi kediaman yang makmur. Tapi dindingnya yang berwarna krem sudah kusam. Beberapa bagian ditumbuhi lumut. Gerbang besinya yang tinggi dan berat catnya sudah mengelupas. Tanaman di taman tumbuh terlalu subur. Rumpun bambu, pohon pisang, dan beberapa pohon besar saling tumpang tindih menghalangi cahaya matahari. Sehingga meskipun di tengah hari, halamannya terasa sejuk dan lembab. Begitu mobil berhenti, seorang wanita berusia 60-an keluar dari dalam rumah. Beliau mengenakan duster berwarna gelap, dilapisi kardigan tipis. Tangannya memegang tasbih, rambutnya disanggul rapi, wajahnya tidak galak, malah terlihat ramah seperti orang yang rajin beribadah. Bima turun lebih dulu, membukakan pintu untukku. Bu, ini Laras. Aku turun membawa bingkisan yang sudah kusiapkan dengan sopan menunduk. Selamat siang, Bu. Ibu Ratih menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tatapannya berhenti lebih lama di perutku yang sudah mulai membuncit. Lalu beliau tersenyum ramah. Iya, Nak. Masuklah. Hamil begini jangan lama-lama di luar. Nanti masuk angin. Kamu kelihatan lebih berisia daripada di foto yang Bima kirim. Kalimatnya pas, tidak terlalu berlebihan, tapi cukup membuat menantu baru sepertiku merasa diterima. Beliau mengambil bingkisan dari tanganku sambil mengomel manja pada putranya. Kamu ini bawa istri pulang kok tidak bilang dari kemarin biar ibu siapkan. Untung saja tadi Bi Inah ke pasar dapat ayam kampung. Dari dalam seorang wanita berusia 50-an keluar posturnya, kurus punggungnya sedikit bungkuk tangannya masih basah. Mungkin baru saja selesai mencuci sayuran. Bima memanggilnya. Big Inah. Big Inah menjawab pelan. Iya, Den. Matanya menatapku sekilas lalu langsung menunduk. Selamat datang, Nyonya. Caranya bicara membuatku sedikit tertegun. Rumah ini sekilas tampak ramah, tapi nada bicara Bi Inah tidak seperti orang yang antusias menyambut anggota keluarga baru. Lebih seperti suara orang yang sudah terlalu lama terbiasa menunduk hingga apapun yang ia katakan terdengar ragu-ragu. Aku tersenyum menyapanya. Tapi Bi Inah hanya mengangguk sekadarnya, lalu buru-buru kembali ke dapur. Masuk ke dalam rumah, aku mencium aroma dupa yang samar berbaur dengan wangi kayu tua. Ruang tamunya luas, perabotannya tertata rapi. Satu set sofa kayu jati berwarna coklat mengkilap. Lemari kaca di dinding penuh dengan souvenir dan foto keluarga. Semuanya bersih dan teratur. Begitu rapi hingga hampir tidak ada jejak kehidupan sehari-hari yang berantakan yang biasanya ada di rumah yang dihuni orang sakit. Justru hal itulah yang membuatku merasa aneh. Ibu Ratih menuangkan teh jahe untukku, duduk di seberangku, menanyakan berbagai hal. Masih sering mual, Nak? Malam tidurnya suka kram. Hamil itu harus dijaga. Jangan sering begadang. Aku menjawab dengan lembut. Beliau mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk. Jika hanya melihat pemandangan ini, siapapun akan berpikir aku mendapatkan ibu mertua yang baik. Bima duduk di sampingku, sesekali menimpali. Bu, aku sudah ingatkan Laras terus kok. Ibu Ratih melirik putranya, setengah tersenyum, setengah mengomel. Kamu ingatkan? Ya, ingatkan. Tapi laki-laki mana mengerti urusan perempuan? Sudah punya istri, punya anak, kurang-kurangi kerja. Uang dicari seberapapun tidak akan sebanding dengan ketenangan di rumah. Kalimat itu membuatku semakin menurunkan kewaspadaanku. Seorang ibu mertua yang bisa bicara sebijak itu terdengar sangat memahami kehidupan. Siang harinya kami makan bersama. Hidangannya lengkap. Ada opor ayam, semur daging, urap, dan sambal. Big Inah menyajikan setiap hidangan dengan sangat pelan, nyaris tanpa suara. Ibu Ratih terus-menerus mengambilkan lauk untukku. Laras, makan ini. Hamil harus makan yang banyak biar cucu nenek sehat. Aku berterima kasih sambil mencoba makan dengan wajar. Tapi sejak duduk di meja makan, aku sadar bahwa di dalam rumah yang luas ini ada sesuatu yang hilang. Tidak ada suara radio, tidak ada obrolan ringan antar anggota keluarga, juga tidak ada suasana riuh yang biasanya ada saat anak cucu berkumpul. Hanya ada suara piring dan sendok yang beradu pelan, suara Ibu Ratih yang bicara dengan nada datar, dan Bima yang tetap dengan sikap tenangnya.
Beberapa saat kemudian, aku baru berani bertanya. Bu, Mbak Anissa, hari ini kondisinya bagaimana? Saya datang tapi belum sempat menyapa. Sendok di tangan Ibu Ratih berhenti sejenak, sangat singkat. Bima yang duduk di sampingku juga berhenti mengunyah. Hanya sesaat, tapi aku melihatnya dengan jelas. Lalu Ibu Ratih menghela napas, meletakkan mangkuknya. Kasihan sekali, Nak. Belakangan ini dia kambuh lagi. Kadang sadar, kadang tidak. Kadang sedang duduk diam. Tiba-tiba mengamuk, mencakar-cakar. Bima menyambung ucapan ibunya, suaranya merendah. Dulu dia tidak seperti ini. Mbak Anissa adalah orang yang paling ayah percaya di rumah ini. Sejak ayah meninggal, dia depresi. Lalu jadi begini, Ibu Ratih menggeleng, tangannya memutar tasbih lebih cepat. Manusia itu punya takdirnya masing-masing. Ibu hanya berharap Tuhan kasihan dan memberikan dia sedikit kewarasan. Melihatnya begitu sakit sekali hati ini. Mendengar itu, hatiku mencelos. Cerita di hadapanku tampak begitu jelas. Sebuah keluarga yang pernah dilanda tragedi. Seorang ayah meninggal, seorang anak perempuan karena berduka menjadi sakit, dan seorang ibu tua yang harus sabar merawatnya. Selama bertahun-tahun. Semuanya terdengar masuk akal sesuai dengan norma dan sesuai dengan kisah-kisah tentang bakti dan kasih sayang dalam keluarga. Namun, tepat saat aku hendak berhenti bertanya dari suatu tempat yang sangat samar, seolah datang dari bawah lantai atau sudut tersembunyi di rumah ini, tiba-tiba terdengar sebuah suara kering yang diseret. Sit, suaranya singkat, tapi cukup untuk membuat tanganku kaku. Tidak seperti suara angin, juga bukan suara kucing mencakar pintu. Rasanya seperti suara benda berat yang diseret di atas lantai semen lalu berhenti mendadak. Aku mengangkat kepala. Bima langsung menatapku. Kenapa sayang? Aku mengerjapkan mata, mencoba mendengarkan lagi lalu bertanya pelan. Mas, dengar sesuatu. Ibu Ratih yang duduk di seberangku, wajahnya tetap tenang seperti permukaan air danau. Mungkin hanya suara angin, Nak. Rumah ini besar, banyak jendela. Kadang kalau angin masuk bunyinya aneh. Bima mengambilkan sepotong ayam untukku, suaranya ringan. Makan saja. Di sini terlalu sepi, jadi kamu gampang dengar suara aneh. Aku mengambil sendokku, tapi telapak tanganku sudah terasa sedikit dingin. Aku tidak yakin apakah aku salah dengar. Aku hanya tahu sejak saat itu hidangan di hadapanku meskipun masih hangat, rumah yang bersih ini dan ibu mertua yang bicaranya lembut, semuanya di mataku seperti diselimuti lapisan kabut tipis, tidak cukup tebal untuk tidak terlihat. Tapi cukup untuk membuat segalanya terasa asing. Dan di dalam keheningan yang seolah-olah tertata rapi ini, aku mulai merasa rumah ini tidak menyambutku dengan kehangatan, melainkan dengan sebuah kesunyian yang menyimpan sesuatu. Makan siang hari itu tetap berlanjut seolah tidak ada yang terjadi. Ibu Ratih mengambilkan lauk untukku. Bima mengingatkanku untuk makan pelan-pelan. Bik Inah diam-diam bolak-balik antara dapur dan meja makan. Langkahnya ringan seolah takut mengganggu suasana. Hanya aku yang tidak bisa lagi menelan ketenangan itu. Suara seretan singkat tadi terus terngiang di telingaku. Semakin kuoba abaikan, semakin jelas. Aku makan beberapa suap lagi, lalu meletakkan sendokku, mencoba menjaga suara sealami mungkin. Bu, sepertinya di bawah ada suara, ya? Ibu Ratih mengangkat kepala, matanya sedikit menyipit lalu kembali normal. Begitu cepat hingga jika tidak diperhatikan tidak akan terlihat. Suara apa, Nak? Rumah ini besar. Angin sering masuk dari pintu belakang dan samping. Kadang bunyinya seperti ada orang berjalan. Bima tersenyum menuangkan sayur ke mangkukku. Kamu pendengaranmu jadi tajam sekali. Hamil memang suka begitu. Banyak pikiran. Aku tersenyum canggung. Tapi hatiku tidak tenang. Seharusnya jika hanya suara angin, mereka akan menjawab dengan cepat dan wajar. Tapi kali ini ibu dan anak itu sama-sama berhenti sejenak, seolah harus memilih kalimat yang tepat. Perasaan itu membuat nasi di hadapanku terasa lebih berat. Aku diam sejenak lalu bertanya lagi, kali ini pada Bima. Mbak Anissa, sekarang ada di mana? Mas? Kalau kondisinya sedikit lebih baik, aku mau menyapa sebentar. Tangan Bima yang diletakkan di sandaran kursi sedikit menegang. Dia menoleh padaku. Tatapannya masih lembut, tapi di baliknya ada sesuatu yang sangat tertutup. Nanti saja. Hari ini kondisinya sedang tidak stabil. Tidak stabil bagaimana, Mas? Ibu Ratih menghela napas, tangannya memutar tasbih. Dia tidak bisa ditebak. Nak, kadang sedang duduk diam, tiba-tiba kalau dengar suara aneh langsung mengamuk.
Ibu takut kamu sedang hamil. Nanti kalau dia nekat dan kenapa-kenapa bagaimana? Mendengar itu, logikaku menyuruhku berhenti. Bagaimanapun juga, aku menantu baru, belum paham seluk-beluk rumah ini. Bertanya terus-menerus hanya akan membuatku tidak sopan. Tapi entah kenapa, di dalam hatiku justru muncul perasaan sebaliknya. Semakin dilarang, semakin aku ingin melihat dengan jelas. Setelah makan siang, Bima mengantarku ke sebuah kamar di lantai 2 untuk beristirahat. Kamarnya luas, sprei dan bantalnya rapi, jendelanya menghadap ke taman yang rimbun. Meskipun di tengah hari, suasananya terasa sejuk, dia menarik tirai lalu berbalik dan berpesan, "Tidurlah sebentar. Perjalanan jauh, kamu pasti lelah." Aku duduk di tepi ranjang, pura-pura mengangguk patuh. Tapi mulutku bertanya, "Mas, aku mau ketemu Mbak Anissa." Bima yang sedang mengisi daya ponselnya berbalik dengan sangat perlahan. "Kan sudah ku bilang nanti saja, tapi aku kan datang sebagai menantu." Tidak menyapa kakak ipar rasanya tidak sopan. Lagi pula, aku juga mau tahu kondisinya agar bisa bersikap dengan benar. Dia menatapku selama beberapa detik. Sudut bibirnya masih mempertahankan senyum sabar seorang suami. "Laras, ada hal-hal yang kamu belum tahu. Aku hanya takut kalau kamu lihat nanti kamu malah trauma." Aku mencoba tersenyum ringan. "Aku kan guru TK, Mas. Anak-anak menangis muntah." "Riwel, aku sudah biasa. Apa yang harus ditakutkan?" Kalimat itu terdengar seperti candaan, tapi suasana di kamar tiba-tiba menjadi hening. Bima mendekat, duduk di sampingku, tangannya menutupi punggung tanganku. "Tidak sama, sayang. Mbak Anissa kalau sedang kumas sangat parah. Aku tidak mau kamu takut." Aku menarik tanganku dengan sangat pelan. Aku hanya lihat dari jauh. Tepat pada saat itu, dari lantai bawah terdengar suara klik yang sangat pelan seperti suara kunci logam yang beradu. Aku dan Bima sama-sama mendengarnya. Mataku menatap lurus ke arahnya. Dia terdiam beberapa detik lalu berdiri. "Baik, kalau kamu mau tahu, aku antar, tapi kamu harus berdiri di dekatku. Tidak boleh mendekat sendiri." Aku tidak langsung menjawab, hanya merasakan punggungku dingin. Dia setuju terlalu cepat, justru membuatku tidak tenang. Tapi sudah sampai sejauh ini, aku tidak mau mundur. Dari lantai 2 turun ke lantai 1. Lalu dari ujung koridor lantai 1, kami berbelok melewati sebuah pintu kayu berwarna coklat yang tertutup rapat. Setiap langkahku terasa lebih lambat. Pintu itu tersembunyi di belakang sebuah lemari besar. Jika tidak diperhatikan akan dikira hanya dinding biasa. Bima mengeluarkan kunci dari sakunya, memasukkannya ke lubang kunci. Suara logam yang berputar terdengar kering di tengah koridor yang sunyi. Di belakangku, Ibu Rati ikut mengikuti. Tangannya masih memutar tasbih, tapi lebih cepat dari saat di meja makan. Big Inah berdiri di ambang pintu dapur. Wajahnya pucat. Dia tidak ikut, hanya menatapku seolah ingin mencegah tapi tidak berani bicara. Pintu terbuka. Hawa lembab dan apek langsung menerpa wajahku. Bercampur dengan bau desinfektan murah dan bau pengap dari tempat yang sudah lama tidak terkena sinar matahari. Di hadapanku ada sebuah tangga sempit yang menurun. Dindingnya semen abu-abu. Sebuah bola lampu kuning tergantung di langit-langit. Hanya cukup untuk menerangi area yang remang-remang. Aku berhenti. Bima menoleh berpesan. "Aku jalan duluan. Kamu pegangan lenganku." Aku meletakkan tanganku di lengannya, merasakan ototnya yang menegang di bawah kemeja. Setiap anak tangga yang kami turuni membuat jantungku berdebar lebih kencang. Perutku yang hamil terasa berat. Seolah tubuhku sendiri sedang memberi pertanda bahwa tempat ini tidak normal. Turun sampai di bawah, aku baru bisa melihat dengan jelas ruangan bawah tanah itu. Tidak terlalu besar, lantainya semendingin. Di satu sudut ada tumpukan kardus tua. Di sudut lain ada sebuah rak besi berisi obat-obatan, kapas, botol infus, dan beberapa kaleng makanan kering. Di tengah menempel di dinding paling ujung, ada sebuah kasur tipis yang diletakkan di lantai. Dan di atas kasur itu ada seorang wanita. Aku merasakan jantungku berdetak sangat keras. Begitu keras hingga kukira semua orang bisa mendengarnya. Wanita itu sangat kurus, rambutnya dipotong pendek dan tidak beraturan. Bukan potongan rapi, melainkan seperti dipotong asal-asalan agar tidak mengganggu. Kulitnya pucat keabuan karena sudah lama tidak terkena matahari. Kedua tangannya kurus kering dengan urat-urat yang menonjol. Di pergelangan kaki kanannya ada sebuah gelang besi kecil. Dari situ terhubung seutas rantai sepanjang sekitar 2 m, ujungnya dikunci pada sebuah cincin baja yang tertanam di dinding.
Aku berdiri terpaku. Pikiranku kosong selama beberapa detik pertama. Aku hanya melihat satu hal dengan sangat jelas. Ini bukan pemandangan merawat orang sakit. Ini persis seperti pemandangan menahan seorang narapidana. Wanita itu perlahan mengangkat kepalanya, matanya cekung, dikelilingi lingkaran hitam pekat. Tapi di dalam wajah yang tirus itu, tatapannya membuatku merinding. Itu bukan tatapan kosong seseorang yang sudah benar-benar kehilangan akal. Tatapannya campuran antara panik dan tajam, seolah ingin menusuk lurus ke wajah orang di hadapannya untuk bertanya. Aku tanpa sadar berseru, "Ya Tuhan," secara refleks. Aku melangkah maju setengah langkah, tapi Bima langsung menghalangi di depanku. Sudah ku bilang jangan mendekat. Suaranya tidak tinggi, juga tidak membentak, tapi berbeda dari suaranya yang biasa. Suaranya singkat dan tegas seperti sebuah perintah yang sudah sering ia gunakan. Ibu Rati di belakangku menghela napas panjang. "Kamu lihat Kana? Keluarga ini terpaksa melakukan ini. Dia kalau sedang kumat suka membenturkan kepalanya ke dinding, mencakar orang lain. Ibu sudah tua, tidak sanggup menahannya." Aku berbalik menatapnya. Bibirku terasa kering. Tapi kenapa sampai dirantai begini, Bu?" Ibu Rati mengatupkan kedua tangannya di depan dada. Suaranya sedih. "Kalau tidak dirantai, bagaimana menahannya? Pernah sekali dia kabur tengah malam tanpa alas kaki, rambut acak-acakan. Tetangga melihat gosipnya menyebar kemana-mana. Keluarga ini mau ditaruh di mana mukanya? Nah?" Kalimat terakhirnya meskipun diucapkan dengan pelan, justru yang paling menarik perhatianku. Bukan karena dia berbahaya bagi dirinya sendiri, bukan karena ibu takut dia ditabrak mobil, melainkan keluarga ini mau ditaruh di mana mukanya. Aku belum sempat berpikir lebih jauh. Wanita di atas kasur itu bergerak. Dia menopang tubuhnya dengan kedua tangan, duduk sedikit lebih tegak. Rantai besi di kakinya tertarik, menimbulkan suara gemerincing yang kering. Dia menatapku tanpa berkedip, lalu menoleh pada Bima. Raut wajahnya langsung berubah. Jika saat menatapku ada sedikit rasa ingin tahu, maka saat menatap Bima, tatapannya langsung menyusut menjadi ketakutan bercampur kebencian yang sangat dalam. Aku kembali merinding. Bima memiringkan kepalanya, memanggil dengan sangat pelan. "Mbak Anissa?" Wanita itu tidak menjawab. Dia hanya terus menatap tajam adiknya. Bibirnya bergerak-gerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Bibirnya pecah-pecah. Di sudutnya ada bekas luka lama yang sudah mengering. Aku tidak tahan lagi. Aku menoleh dan bertanya, "Mas bilang dia sakit, tapi dia masih bisa mengenali orang." Bima menjawab dengan cepat. "Kadang sadar kadang tidak. Jangan menilai dari penampilan luarnya." Ibu Rati menimpali, suaranya datar seolah sedang membacakan sebuah penjelasan yang sudah dihafal. "Dia kalau sedang kumat beda lagi, Nak. Orang dengan gangguan jiwa memang seperti itu, kadang waras kadang tidak bisa ditebak." Aku berdiri diam, mataku tidak lepas dari wanita di lantai itu. Di dalam kepalaku saat itu hanya ada satu perasaan yang sangat aneh. Perasaan aneh seseorang yang dibawa ke hadapan sebuah kebenaran yang bertentangan dengan semua penjelasan yang baru saja ia dengar. Jika Mbak Anissa benar-benar berbahaya hingga harus dirantai, mengapa ruangan bawah tanah ini hanya punya satu bola lampu kuning dan sebuah kasur tipis? Mengapa obat-obatan diletakkan begitu saja di rak tanpa ada yang mengawasi? Dan yang terpenting, mengapa di dalam matanya tidak ada kegilaan, melainkan lebih mirip tatapan seseorang yang terdesak ke jalan buntu? Big Inah saat itu baru turun membawa nampan berisi obat. Tangannya gemetar hingga butiran-butiran pil di dalam wadah kecilnya beradu menimbulkan suara gemerincing. Big Inah tidak berani menatap lurus ke arahku, hanya menunduk, meletakkan nampan di dekat kasur, lalu mundur seolah takut tersentuh api. Pada saat itu, aku tiba-tiba menyadari satu hal yang sangat kecil tapi sangat jelas. Di dalam ruangan bawah tanah ini, yang merasa takut bukan hanya orang yang dirantai, orang yang membawa obat pun sedang ketakutan. Dan ketakutan itu tidak seperti ketakutan pada orang sakit yang akan mengamuk, melainkan lebih seperti ketakutan sebuah rahasia akan terlihat oleh orang lain. Aku menelan ludah, telapak tanganku terasa dingin. Sampai saat itu aku masih mencoba menenangkan diriku untuk tidak berpikir terlalu jauh. Tapi pemandangan di hadapanku telah menggoreskan luka yang sangat dalam di benakku. Ini bukan lagi sekadar cerita setiap keluarga punya masalahnya sendiri. Ini adalah sebuah retakan besar yang terbuka di tengah-tengah rumah yang seolah-olah tertata rapi ini. Dan aku tahu sejak saat aku melihat wanita yang dirantai di bawah tanah itu, aku tidak akan pernah bisa kembali menjadi menantu lugu yang baru saja melangkah melewati gerbang besi tadi pagi.
Aku berdiri di dekat Bima, tapi mataku tetap tertuju pada wanita di atas kasur. Jarak antara aku dan Mbak Anissa hanya sekitar 2 langkah, tapi terasa seperti dipisahkan oleh sebuah lapisan kaca tebal. Aku bisa melihat dengan jelas pergelangan kakinya yang membekas keunguan karena ikatan besi. Kedua lututnya yang kurus, dan sweater lusuh yang ia kenakan sudah sobek di bagian lengan. Itu bukan penampilan seseorang yang sedang dirawat oleh keluarga, melainkan penampilan seseorang yang dibiarkan bertahan hidup seadanya. Bima sedikit bergeser menghalangi pandanganku, suaranya merendah. "Kamu di sini saja, jangan mendekat." Aku bertanya. Mata masih tidak berpaling dari Mbak Anissa. Apa dia bisa makan? Ibu Ratih yang menjawab lebih cepat dari putranya. Tentu saja setiap hari Bi Inah memasak khusus untuknya. Obat-obatannya juga lengkap. Keluarga ini tidak pernah menelantarkannya. Mendengarnya memang masuk akal. Tapi kata dia yang digunakan ibu membuatku sedikit terganggu. Memang benar beliau ibu tiri, tapi sudah hidup serumah bertahun-tahun dan bicara tentang seorang wanita yang sakit dengan nada seperti itu, rasanya tetap lebih dingin dari hubungan keluarga biasa. Aku menunduk mengambil bungkusan biskuit dan susu hamil yang tadi kubawa, menoleh pada Bima dan bertanya pelan, "Boleh aku kasih ini untuknya?" Bima langsung menggeleng, "Tidak perlu." Aku mengangkat kepala menatapnya. Tidak perlu adalah jawaban yang terlalu tegas untuk sebuah permintaan yang sangat kecil. Aku mencoba melembutkan suara. "Aku hanya meletakkannya di sana. Orang sakit kalau melihat makanan manis, mungkin suasana hatinya bisa sedikit lebih baik." Ibu Ratih mengatupkan tangan di depan dada, menghela napas. "Niatmu baik, Nak. Tapi ibu jujur ya, orang seperti dia tidak lagi mengerti hal-hal seperti itu. Kadang sadar kadang tidak. Diberi apa ya dimakan saja?" Aku tidak langsung menjawab. Semakin kudengar, semakin aku merasa semua penjelasan di ruangan bawah tanah ini begitu licin. Seolah sudah dilatih sebelumnya. Satu kalimat selesai, kalimat berikutnya menyambung dengan rapi. Hanya orang yang duduk di atas kasur itu yang tidak ikut dalam ritme yang mulus ini. Mbak Anissa masih menatapku. Tatapannya tidak seperti memohon belas kasihan, lebih seperti tatapan seseorang yang sedang mencoba mendobrak sebuah pintu yang sudah terlalu lama tertutup tapi tidak lagi punya tenaga. Aku memutuskan untuk melangkah maju setengah langkah. "Mbak, saya laras. Saya baru sampai di situ." Aku melihat bahunya sedikit bergetar. Dia mengangkat kepalanya lebih tinggi. Matanya membelalak seolah mencoba mengenali setiap detail di wajahku. Tiba-tiba aku merasa kasihan hingga tercekat. Nasib perempuan memang aneh. Terkadang cukup dengan melihat seorang wanita lain dengan tatapan kosong. Hati kita sudah ikut sakit seolah itu adalah luka kita sendiri. Aku berjongkok, masih menjaga jarak, lalu membuka tasku dan mengeluarkan sebungkus biskuit. "Saya letakkan ini di sini ya, Mbak." Tepat saat aku mengulurkan tangan, segalanya terjadi begitu cepat hingga aku tidak sempat berpikir. Mbak Anissa tiba-tiba menerjang maju. Rantai besi yang menahannya tertarik kencang, menimbulkan suara decitan yang memekakan telinga di lantai semen. Aku terkejut secara refleks mundur. Tapi perutku yang hamil membuat gerakanku lebih lambat. Tangan kurusnya menggapai mencakar punggung tanganku. Sebuah goresan yang perih dan panas. Aku berseru pelan. "Ah!" Bima mencengkeram bahuku, menarikku mundur dengan kasar. "Sudah ku bilang jangan mendekat." Suaranya membentak. Kali ini tidak ada lagi nada sabar dan lembut seperti biasanya. Ibu Ratih juga panik. "Ya Tuhan, dia kumat lagi." "Bi Inah, tahan dia." Bi Inah tergopoh-gopoh maju, tapi kaki dan tangannya gemetar. Sementara Mbak Anissa, dia sama sekali tidak melihat mereka. Di tengah kekacauan itu, dia hanya menatapku. Dan tepat dalam sekejap aku merasakan sesuatu diselipkan dengan paksa ke dalam telapak tanganku. Sebuah gumpalan kertas kecil yang basah. Aku belum sempat melihatnya. Bima sudah berdiri menghalangi di depanku. Tanganku yang lain secara naluriah terkepal menyembunyikan benda itu di dalam lengan sweaterku. Mbak Anissa ditarik ke belakang. Rantai bergemerincing. Suaranya membuat merinding. Dia meronta. Bukan seperti orang gila yang mengamuk, melainkan seperti orang yang sedang mencoba meraih kesempatan terakhir. Bibirnya bergerak-gerak lalu mengucapkan sebuah kalimat yang sangat pelan. Begitu pelan hingga jika aku tidak berdiri di dekatnya, mungkin aku tidak akan mendengarnya. "Jangan percaya dia." Aku terpaku. Bukan jeritan, bukan gumaman, tak berarti. Itu adalah sebuah kalimat peringatan yang jelas dan ditujukan langsung padaku. Segera setelah itu,
Bik Inah dengan gugup membuka kotak obat. Ibu Rati panik. Cepat, nanti dia melukai orang lagi. Bima menoleh tajam padaku, wajahnya tegang. Laras, naik sekarang. Aku masih menatap Mbak Anissa. Jantungku berdebar kencang. Dia sudah ditahan oleh Bik Inah dan Bima. Rambutnya yang acak-acakan menutupi wajahnya. Napasnya terengah-engah. Tapi sebelum dipaksa menelan obat, dia masih berusaha mengangkat kepala menatapku sekali lagi. Tatapan itu membuatku dingin dari leher hingga ujung kaki. Tatapannya begitu putus asa. Tidak seperti orang yang sedang mengamuk, melainkan persis seperti orang yang akan tenggelam, meraih siapapun yang bisa ia raih dan mengerahkan sisa tenaganya untuk meminta tolong. Aku dibawa naik oleh Bima hampir seketika. Pintu kayu ditutup di belakang kami, bunyinya berat. Tiba di ruang tamu, kakiku masih gemetar. Ibu Rati mengikuti di belakang, mulutnya terus-menerus mencoba menenangkan. Jangan dimasukkan ke hati ya, nak. Dia kalau kumat memang begitu, tidak tahu apa-apa. Ibu jadi tidak nak. Baru pertama kali kamu datang sudah begini. Aku menatap punggung tanganku. Goresannya tidak dalam, tapi panjang dan sudah mengeluarkan sedikit darah. Bima menarikku duduk di sofa, wajahnya kembali ke ekspresi khawatir yang familiar. Begitu cepat hingga jika aku tidak melihat tatapan dinginnya di bawah tadi, mungkin aku masih akan percaya ini hanyalah seorang suami yang cemas pada istrinya. Sini, Mas. Lihat. Dia memegang tanganku, membolak-baliknya, lalu memanggil Bik Inah untuk membawa alkohol. Aku duduk diam, merasakan dengan jelas gumpalan kertas di dalam lengan bajuku yang terasa seperti bara api kecil. Ibu Ratih berdiri di samping, menghela napas. Memang nasib anak itu susah dan siapapun yang dekat dengannya ikut susah. Rumah ini sudah bertahun-tahun tidak pernah tenang. Aku mengangkat kepala menatapnya. Entah kenapa, kali ini aku tidak lagi merasa kasihan padanya seperti di awal. Aku hanya merasa keluhannya begitu pas, begitu tepat waktu. Seolah di rumah ini semua orang sedang hidup dengan memainkan sebuah peran yang sudah dihafal. Hanya aku yang baru saja salah masuk ke panggung dan belum tahu dialognya. Bima membersihkan lukaku dengan sangat hati-hati. Dia menunduk, suaranya merendah. Mas, minta maaf. Seharusnya Mas tidak menuruti kemauanmu turun ke sana. Aku mengatupkan bibir bertanya pelan. Tadi dia bilang apa, Mas? Tangan Bima yang memegang kapas berhenti sejenak lalu kembali mengoleskan obat. Orang sakit kalau kumat bisa bicara apa saja. Jangan didengarkan. Aku tidak menjawab. Karena di dalam hatiku aku tahu dengan sangat jelas ada ucapan yang bisa kita salah dengar. Tapi tatapan mata tidak. Dan tatapan wanita di bawah tanah itu dari awal hingga akhir tidak pernah sekalipun seperti tatapan orang yang sudah benar-benar gila. Sore itu di permukaan segalanya kembali normal. Teh hangat disajikan, kue-kue dihidangkan. Ibu Rati terus bertanya kabarku untuk menenangkan. Bima tetap berada di sisiku lebih sering dari biasanya. Tapi di dalam telapak tanganku, di balik lengan bajuku, secari kertas yang tergulung itu masih ada di sana, membuat tanganku terasa panas. Aku sadar sejak saat menerimanya, aku bukan lagi sekadar menantu baru yang datang berkunjung. Aku telah dipilih oleh wanita yang dirantai di bawah tanah itu untuk menerima sebuah pesan. Dan firasatku mengatakan, ini bukan hal kecil. Sore harinya, Bima mengantarku pulang saat matahari sudah mulai redup di balik pepohonan. Di dalam mobil, dia menyalakan pendingin dengan suhu yang pas, bahkan mengambilkan bantal kecil untuk menyangga punggungku. Dulu mungkin aku akan merasa terharu. Tapi setelah pemandangan di ruang bawah tanah, setiap gestur perhatian itu justru membuatku merasa seperti sedang duduk di samping seseorang yang punya dua wajah. Dan aku baru saja menyentuh salah satunya. Bima melirik tanganku yang sudah diperban. Masih perih? Aku menjawab singkat. Sudah mendingan. Dia menghela napas. Suaranya terdengar sangat menyesal. Mas tidak menyangka hari ini Mbak Anissa akan sekumat itu. Dari tadi Mas merasa bersalah sekali padamu. Aku menoleh keluar jendela. Persawahan di pinggir jalan berlalu, tampak kelabu di bawah langit senja. Di kepalaku gambaran Mbak Anissa masih begitu jelas. Pergelangan kakinya yang diantai, tatapannya yang kosong, dan kalimatnya yang terputus-putus. Jangan percaya dia. Aku bertanya pelan, seolah hanya sambil lalu. Dulu Mbak Anissa sering bisa mengenali orang, tidak? Bima menjawab hampir seketika. Kalau sedang waras, ya. Kalau sedang kumat tidak. Kenapa kamu tanya? Tadi dia menatapku tajam sekali. Dia tertawa sangat ringan. Tawa yang cukup lembut untuk menenangkan.
Tapi entah kenapa di telingaku terdengar ada sedikit kewaspadaan. Orang dengan gangguan mental itu rumit. Sayang, jangan membuat dirimu sendiri takut. Aku tidak bicara lagi. Sepanjang perjalanan pulang, mobil melaju dengan tenang. Pria di sampingku tetap bicara dengan lembut, tapi semakin tenang, semakin aku merasakan ada hawa dingin yang merayap di dalam hati. Orang bilang waktu akan menunjukkan segalanya. Mungkin aku sedang mulai memasuki fase itu. Sayangnya, kebenaran yang akan kutemukan sepertinya tidak akan seindah itu. Tiba di apartemen, Bima semakin perhatian. Dia menyuruhku duduk di sofa sementara dia sendiri masuk ke dapur untuk merebus air. Beberapa saat kemudian dia keluar membawa kotak P3K berjongkok di hadapanku dengan hati-hati membuka perban di tanganku. Biar Mas bersihkan lagi sekali. Kuku Mbak Anissa panjang takut infeksi. Aku duduk, dia menatap puncak kepalanya yang tertunduk di hadapanku. Rambutnya yang dipotong rapi, bahunya yang kokoh, setiap gerakannya begitu terampil hingga siapapun yang melihat akan berpikir ini adalah seorang suami yang sangat pengertian. Dia mengoleskan antiseptik ke lukaku, bertanya pelan. Sakit? Aku menarik tanganku secara refleks. Sedikit, dia langsung meniupnya dengan lembut, lalu berbalik dan menuangkan segelas susu hangat untukku. Minumlah. Setelah itu istirahat, jangan banyak pikiran lagi. Aku memegang gelas susu itu. Uapnya yang hangat sedikit mengaburkan pandanganku, tapi tidak bisa melarutkan gumpalan keras yang tersembunyi di dalam lengan bajuku. Sejak meninggalkan rumah mertuaku, aku masih menyimpan secari kertas itu, tidak berani menyentuhnya, juga tidak menunjukkannya sedikit pun. Rasanya seperti sedang memegang bara api rahasia, semakin diam semakin terasa panas. Malam itu, Bima masuk kamar lebih awal. Dia menyelimutiku, mengelus perutku, dan berbicara pada calon anak kami seperti biasa. Anak ayah yang baik ya. Hari ini ibumu kaget. Nanti kalau sudah lahir harus lebih sayang sama ibu. Mendengar kata-kata itu, hatiku terasa begitu kacau. Seseorang jika hanya bersandiwara, bagaimana bisa sedetail ini? Tapi jika dia benar-benar baik, lalu apa arti tatapan Mbak Anissa dan peringatannya? Dua pikiran itu saling bertarung di kepalaku hingga pusing. Menunggu hingga napas Bima menjadi teratur. Aku baru berani bergerak. Kamar gelap, hanya ada cahaya lampu tidur dari koridor yang menyelinap melalui celah pintu. Aku memegangi perutku, berjalan pelan ke kamar mandi, lalu mengunci pintu. Di bawah cahaya lampu yang terang, aku mengeluarkan gumpalan kertas itu dari lengan bajuku. Lebih kecil dari yang kudga, lembek, sedikit basah, dan ada beberapa noda kecoklatan yang sudah kering. Jantungku tiba-tiba berdebar kencang. Aku membukanya dengan sangat perlahan. Setiap lipatan kertasnya berdesir. Di dalam kamar mandi yang sunyi hanya ada satu baris tulisan tangan yang tidak beraturan. Bukan dengan tinta, melainkan dengan warna merah kecoklatan yang sudah mengering. Aku mendekatkannya ke lampu untuk bisa membaca dengan jelas. Adik, aku tidak gila. Di dalam tembok ada mayat. Tolong aku. Lututku langsung terasa lemas. Punggungku membentur wastafel. Tanganku gemetar hingga kertas itu hampir jatuh. Telingaku berdengung. Seluruh tubuhku dingin seperti baru saja disiram sumber air es. Aku membacanya lagi dan lagi. Setiap katanya tetap sama. Aku tidak salah lihat. Aku tidak gila. Di dalam tembok ada mayat. Tolong aku. 3 kalimat itu seperti 3 pukulan palu di kepalaku. Semua kejadian di ruang bawah tanah. Tatapan Mbak Anissa, sikap ibu dan anak itu, suasana sunyi di villa. Semuanya tiba-tiba terhubung menjadi sautas tali dingin yang melilit leherku. Aku menutup mulutku, mencoba menahan napas yang terengah-engah. Di cermin, wajahku pucat, mataku membelalak, seolah tidak lagi mengenali diriku sendiri. Jika secari kertas ini benar, berarti aku sedang hidup bersama seorang pria yang mungkin terlibat dalam sebuah kejahatan. Jika ini bohong, berarti seorang wanita yang terkurung di bawah tanah sedang nekat menanamkan mimpi buruk di kepalaku. Tapi bagaimanapun juga pernikahanku tidak lagi utuh seperti sebelumnya. Aku berpikir untuk lapor polisi, lalu langsung teringat anak di dalam kandunganku. Aku berpikir untuk kabur lalu sadar aku tidak punya siapa-siapa dan tidak punya apa-apa selain secari kertas yang ditulis dengan darah kering. Salah langkah. Aku bisa kehilangan segalanya. Diam lebih lama, bisa jadi aku sedang tidur di samping orang yang disebut Mbak Anissa sebagai dia. Di luar kamar mandi, apartemen masih sunyi. Pria di atas ranjang masih tidur dalam perannya sebagai suami teladan. Sementara aku sejak saat itu sadar dengan sangat jelas satu hal.
Tempat yang kusebut rumah ini mungkin bukanlah tempat berlindung, melainkan sebuah perangkap yang tertutup sangat rapat. Dan jika ingin selamat, aku hanya punya satu cara. Membuka mata lebar-lebar, menahan napas, lalu meraba-raba di dalam kegelapan itu untuk mencari tahu siapa yang berkata jujur, siapa yang bersandiwara, dan tembok mana di rumah itu yang menyembunyikan sesosok mayat. Sepanjang malam itu aku hampir tidak tidur. Aku berbaring miring membelakangi Bima, tangan di atas perut tapi pikiran kacau balau. Kadang aku berpikir untuk membangunkannya dan bertanya langsung, "Kamu ini sebenarnya siapa?" Tapi kemudian aku urungkan. Orang bilang, jangan bermain api. Tapi aku merasa sudah menyentuh kegelapan. Hanya belum tahu siapa iblisnya dan seperti apa wajahnya. Keesokan paginya aku bangun lebih awal. Bima, seperti biasa membuatkan air hangat untukku, menyiapkan sarapan, dan berpesan berulang kali, "Hari ini jangan kemana-mana ya. Lukamu masih perih. Kamu juga baru kaget kemarin. Di rumah saja biar aku tenang." Aku duduk di depan meja makan, menatap semangkuk bubur yang mengepul, tapi tenggorokan terasa kering. Di permukaan aku tetap mengangguk dan mencoba tersenyum wajar. "Iya, Mas. Kamu berangkat saja nanti telat." Dia mengelus rambutku, menunduk menatap mataku sejenak. "Kamu benar tidak apa-apa?" Aku menjawab sangat pelan. "Aku baik-baik saja." Setelah Bima pergi, apartemen menjadi sunyi. Hanya ada suara jam dinding di ruang tamu. Aku berdiri diam selama beberapa menit untuk menenangkan diri. Mulai hari ini, aku tidak bisa lagi hidup dengan kepercayaan lama. Aku harus melihat segalanya dari awal. Hal pertama yang kulakukan adalah membuka laptop di ruang kerja kecil kami. Biasanya Bima cukup santai soal dokumen di rumah karena dia percaya aku tidak suka mengutak-atik. Memang benar selama ini duniaku hanya seputar sekolah, dapur, dan kehamilan. Tidak ada alasan untuk masuk ke dalam laci-laci masa lalunya. Aku membuka folder foto keluarga. Ada foto pernikahan kami, foto liburan, foto acara perusahaan. Tapi saat aku menggulir ke tahun-tahun sebelumnya, aku mulai melihat sebuah kekosongan yang aneh. Foto-foto dari sekitar 9 tahun yang lalu sangat sedikit. Bukan hilang total, tapi sangat jarang. Seolah seseorang telah membersihkan sebagian masa lalunya dan hanya menyisakan beberapa keping yang tidak cukup untuk bercerita. Aku membuka satu persatu foto langka yang tersisa. Dalam sebuah foto acara akhir tahun perusahaan lama, aku melihat seorang wanita berdiri di samping Pak Hartono, ayah Bima. Wanita itu mengenakan kebaya berwarna hijau tua. Rambutnya disanggul rapi, bibirnya tersenyum tipis, tapi tatapannya tajam dan jernih. Meskipun wajahnya lebih kurus, aku langsung mengenalinya. Itu adalah Mbak Anisah. Sama sekali tidak ada jejak seseorang yang linglung, apalagi seperti orang yang sudah kehilangan kendali atas dirinya. Sebaliknya, dia tampak seperti tipe wanita yang terbiasa bekerja dengan rapi dan disegani. Aku memperbesar beberapa foto lain. Ada foto di mana Mbak Anissa memegang setumpuk dokumen di samping ayahnya. Ada foto di mana dia sedang mencatat dalam sebuah rapat. Penampilannya sangat profesional. Dadaku tiba-tiba terasa sesak. Orang seperti ini jika hanya karena sok kehilangan ayah lalu depresi, tidak mungkin berubah dari seorang manajer di rumah menjadi seseorang yang dirantai seperti binatang. Aku terus mencari. Di sebuah folder foto lama dengan nama yang sangat umum, aku melihat sebuah foto yang sudutnya sudah dipotong. Bagian yang tersisa adalah Bima yang lebih muda, berdiri sedikit miring di samping seorang wanita yang hanya terlihat bahu dan beberapa helai rambut panjangnya. Sudut foto itu disobek dengan begitu rapi hingga jika tidak diperhatikan akan dikira hanya file yang rusak. Tapi justru bagian yang dihapus itulah yang membuatku merinding. Foto apa yang harus dipotong? Orang siapa yang harus disembunyikan? Aku baru saja akan menyimpan foto itu ketika ponselku bergetar. Pesan dari Bima. "Sudah habis buburnya? Minum air hangat lagi ya. Siang aku pulang cepat." Satu baris pesan. Tapi tanganku terasa dingin. Pria itu masih merawatku setiap saat. Sementara aku duduk di sini melacak kepingan-kepingan masa lalunya untuk mencari tahu apa yang ia sembunyikan. Menjelang siang aku punya sebuah ide. Aku membungkus beberapa potong buah dan sisa sup tadi pagi, lalu mengirim pesan pada Bima bahwa aku ingin mengantar makanan untuknya. Dia menjawab dengan sangat cepat. "Kalau mau ke sini, biar sopir yang jemput. Jangan nyetir sendiri." Aku menolak, mengatakan hanya akan naik taksi. Sebenarnya aku ingin mengamati sendiri seperti apa tempat kerjanya. Kantor Bima terletak di sebuah gedung perkantoran baru di kawasan Kuningan.
Resepsionis sudah mengenalku karena aku pernah beberapa kali mampir. Tapi kali ini aku tidak langsung masuk ke ruangan suamiku. Aku berdiri sejenak mengamati sekeliling. Suasananya rapi dan profesional. Siapapun yang lewat akan menyapaku dengan sopan. Seorang gadis mengenakan kemeja krem dan rok gelap berjalan dari ujung koridor. Posturnya tinggi, langsing, rambutnya diikat rendah, riasannya tipis tapi tegas. Melihatku, dia sedikit tertegun lalu tersenyum secukupnya. "Mbak Laras, mau bertemu Pak Bima?" "Saya Vina, asistennya." Aku mengangguk mengangkat bungkusan makanan. "Iya, Mbak. Saya antar makanan untuknya." Vina menyambut dengan sangat luas. "Pak Bima sedang rapat dengan klien. Mungkin sekitar 15 menit lagi baru selesai. Mbak tunggu di ruangannya saja ya." Aku mengikutinya masuk ke sebuah ruangan kerja kecil di sebelahnya. Di atas meja ada tumpukan dokumen, laptop yang menyala, dan beberapa map yang tersusun rapi. Saat Vina menunduk untuk membersihkan tempat untukku, mataku tanpa sengaja menangkap sebuah map berwarna abu-abu yang diletakkan sedikit miring di tepi meja. Hanya sekilas, tapi aku melihat dengan sangat jelas 3 kata yang tercetak tebal. "Proyek Andini." Jantungku berdebar kencang. Nama itu asing, tapi langsung terhubung dengan foto yang terpotong di rumah seperti jarum yang menyatukan dua sisi keraguanku. Aku baru saja akan melihat lebih jelas. Vina tiba-tiba berbalik begitu cepat hingga hampir seperti merebut map itu dari pandanganku. "Ah, ini dokumen klien lama saja, Mbak." Dia tersenyum, tapi senyumnya sangat tipis. Tangannya yang memegang map itu terkepal lebih erat dari yang seharusnya. Hanya dengan satu reaksi itu sudah cukup untuk menancapkan satu paku lagi pada kecurigaanku. Aku duduk menjaga wajah tetap normal. Tapi di dalam hati aku sadar satu hal. Rahasia yang sedang kulacak tidak hanya berada di ruang bawah tanah villa di pinggiran kota, ia telah menyelinap ke dalam foto-foto lama, ke dalam data yang hilang, dan bahkan ke dalam nama seorang wanita yang hanya dengan sekilas terlihat orang. Sudah buru-buru menyembunyikannya. Meninggalkan kantor suamiku hari itu, aku tidak langsung pulang. Aku duduk di dalam taksi. Kepalaku pusing oleh nama Andini dan reaksi panik Vina. Belum sempat menyusun semuanya, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku melihat sekeliling secara refleks sebelum menjawab. Di seberang sana hening selama beberapa detik, hanya ada suara angin dan orang tawar-menawar sayup-sayup. Lalu terdengar suara gemetar Big Inah. "Nyonya, Nyonya Laras." Aku menegakkan tubuh. "Big Inah." "Iya, jangan bilang saya yang telepon. Jangan simpan nomor ini. Kalau bisa sekitar jam sore, Nyonya datang ke pasar dekat pertigaan desa di dekat rumah tuan. Cari warung ikan di ujung. Saya ada perlu." Aku belum sempat bertanya lebih jauh. Big Inah sudah menutup telepon. Begitu cepat seolah dia menelepon sambil gemetaran. Justru karena itu aku tahu ini bukan urusan sepele. Sore harinya aku bilang pada Bima bahwa aku akan jalan-jalan di dekat rumah untuk mencari udara segar. Dia berpesan berulang kali agar tidak pergi jauh dan ponsel harus selalu aktif. Aku mengiyakan seperti biasa lalu memesan ojek ke pasar di pinggiran kota. Itu adalah pasar tradisional yang terletak di pinggir jalan desa. Saat jam pulang kerja, suasana lebih ramai. Suara tawar-menawar, pisau, klakson motor, dan orang saling memanggil bercampur menjadi satu. Lalu dengan sangat perlahan dia mengangguk. "Kamu hanya satu kata tapi tenggorokanku tercekat." Aku menarik kursi duduk di samping ranjangnya mencoba menjaga suaraku selembut mungkin. Aku datang menjenguk. "Hari ini Mbak merasa lebih baik." Dia tidak langsung menjawab. Matanya melirik ke arah pintu lalu ke tangannya lalu kembali padaku. Caranya menatap membuatku sadar dia masih belum lepas dari kewaspadaan seorang buronan. Beberapa saat kemudian dia baru berbisik. "Di sini tidak ada rantai lagi." Mendengar kalimat itu, hatiku seperti diremas. Seorang wanita berusia 40 tahun. Hal pertama yang ia rasakan saat berada di rumah sakit adalah tidak ada rantai lagi. Cukup dengan itu saja sudah bisa dibayangkan betapa lama dia menderita. Aku mengulurkan tangan dengan lembut menggenggam tangannya. Awalnya dia menariknya secara refleks lalu membiarkannya. "Tidak apa-apa, Mbak. Sekarang sudah ada polisi." Dia tersenyum sangat getir. Senyum yang lebih mirip luka. Polisi datang pun ayahku tidak akan hidup lagi. Aku menunduk, tidak tahu harus menjawab apa. Memang benar, keadilan meskipun datang tidak akan bisa menghidupkan orang yang sudah mati, tapi bukan berarti kebenaran boleh dikubur untuk kedua kalinya. Aku duduk bersamanya selama hampir setengah jam,
sebagian besar hanya untuk membuatnya terbiasa dengan kehadiranku. Dia tidak banyak bicara, kadang sedang duduk diam. Hanya mendengar suara langkah sepatu pria di koridor, wajahnya langsung pucat, tangannya mencengkeram erat selimut. Kadang saat perawat datang membawa obat, dia akan menatap pil-pil itu, lalu napasnya menjadi sesak. Dokter harus menjelaskan cukup lama baru dia mau meminumnya. Melihat reaksi-reaksi, aku sadar penyakit yang ia derita sekarang bukan hanya syok karena kematian ayahnya dulu, melainkan juga trauma bertahun-tahun dikurung, dipaksa minum obat, dan dipaksa percaya bahwa dia tidak lagi punya hak untuk mengatakan yang sebenarnya. Menjelang siang, saat di ruangan hanya ada kami berdua, dia tiba-tiba menggenggam tanganku lebih erat. "Laras?" "Iya, Mbak." Dia menelan ludah, menatap lurus ke arahku. Kali ini lebih jernih dari sebelumnya. "Ayahku, sebelum meninggal sudah tahu sifat asli Bima sejak lama." Aku duduk lebih tegak. "Mbak tahu sesuatu?" "Bukan satu hal." Dia bicara sangat perlahan, terputus-putus, tapi setiap katanya jelas. "Uang di perusahaan, tanah. Lalu seorang gadis bernama Andini. Ayah menemukan Bima tidak hanya serakah tapi juga kejam." Nama Andini baru saja keluar dari mulutnya. Punggungku terasa dingin. Berarti nama yang ditemukan Rina dan nama yang disebut Mbak Anissa benar-benar terhubung. Aku merendahkan suara. "Lalu bagaimana, Mbak?" Dia memejamkan mata selama beberapa detik, seolah sedang menggali ingatan yang terkubur sangat dalam. "Ayah berniat mengubah surat wasiat. Beliau bilang tidak bisa membiarkan Bima memegang semua kekuasaan. Sebagian besar aset dan pengelolaan perusahaan akan diserahkan padaku dengan pengawasan ketat. Beliau bilang, kalau rumah ini diserahkan pada ibu dan anak itu, cepat atau lambat akan hancur." Mendengar itu, di kepalaku semua mata rantai mulai berputar kencang. Ternyata ini bukan hanya soal ibu tiri yang membenci anak tirinya atau adik yang tidak berbakti pada kakaknya. Ini adalah perebutan kekuasaan dari akarnya. "Surat wasiat itu di mana, Mbak?" tanyaku cepat. Mbak Anissa membuka matanya, melihat sekeliling seolah takut dinding pun bisa mendengar. Lalu dia mendekatkan bibirnya, berbisik, "Di rumah tua di kawasan kota tua, ayah menyimpannya di brankas di ruang sembahyang di lantai 2. Kombinasinya tanggal lahirku digabung dengan tanggal meninggalnya ibu kandungku." Aku menggenggam tangannya lebih erat. "Mbak yakin?" Dia mengangguk. Matanya tiba-tiba memerah. "Malam sebelum ayah meninggal, beliau masih berpesan padaku. Jika terjadi apa-apa, aku harus menjaga surat-surat itu. Tapi aku tidak sempat. Aku tidak sempat. Laras." Sampai di situ, bibirnya bergetar hebat. Aku merangkul bahunya. Dia tidak menangis keras, hanya meringkuk dan gemetar seperti daun kering di akhir musim. Aku merasa kasihan sekaligus marah. Marah pada nasib seorang wanita yang pernah begitu hebat hanya karena tahu terlalu banyak diubah menjadi orang gila di mata dunia. Beberapa saat kemudian dia mengangkat kepala. Suaranya serak. "Jangan kasihan padaku. Aku bertahan hidup sampai sekarang hanya untuk menunggu ada yang mempercayaiku." Kalimat itu membuat mataku perih. Aku menggeleng. Aku tidak kasihan. Aku dan Mbak sekarang berada di perahu yang sama. Aku punya anak, Mbak punya kebenaran. Kita harus membawanya ke tempat yang terang. Untuk pertama kalinya aku melihat di mata Mbak Anissa ada sedikit binar harapan kembali. Sangat kecil, tapi nyata. Dia meremas tanganku, berpesan, "Jangan pergi sendirian. Kalau Bima tahu kamu melacak rumah tua itu, dia tidak akan diam." Aku mengangguk. Di dalam hatiku saat itu, hubunganku dengan Mbak Anissa sudah berbeda. Dulu aku melihatnya sebagai wanita malang yang terkurung, tapi sekarang aku melihatnya sebagai orang yang memegang separuh kunci dari seluruh kasus ini dan juga satu-satunya orang yang mengerti sampai ke akar-akarnya kekejaman Bima. Meninggalkan rumah sakit, aku berdiri di koridor sangat lama. Di luar jendela, sinar matahari sore pucat dan redup. Orang-orang lalu lalang dengan tergesa-gesa. Aku meletakkan tangan di perut, merasakan gerakan kecil anakku. Entah kenapa, saat itu hatiku justru sedikit lebih tenang. Rasa takut masih ada, tapi ketakutan itu sekarang punya bentuk. Bentuknya adalah perebutan kekuasaan, surat wasiat, dan uang. Dan seorang pria yang bisa membunuh ayahnya sendiri serta menghancurkan hidup kakaknya demi mendapatkan apa yang ia inginkan. Dan sekali kejahatan itu punya bentuk, ia tidak lagi tak terbatas seperti kegelapan. Ia menjadi sesuatu yang bisa dilacak. Asalkan kita cukup waras dan cukup berani untuk terus melangkah. Aku tidak pergi sendirian.
Keluar dari rumah sakit, aku langsung menelepon Rina. Sahabatku itu setelah mendengar ceritaku tentang rumah tua di kota tua terdiam selama 3 detik lalu berkata singkat, "Tunggu aku. Kasus ini bukan saatnya kamu jadi pahlawan kesepian." Mendengar caranya mencoba bercanda, tapi suaranya tetap tegang. Aku merasa sedikit lucu sekaligus tidak lagi sehampa sebelumnya. Terkadang cukup dengan tahu ada satu orang yang berdiri di pihak kita sudah cukup untuk membuat kaki tidak lagi gemetar. Sore itu kami berdua bertemu di ujung kawasan kota tua. Akhir pekan area itu ramai sekali. Sepeda-sepeda ontel, jajanan dan para turis bercampur menjadi satu. Aku menaikkan syalku, memegangi perut, berjalan perlahan di belakang Rina. Rumah tua keluarga Bima terletak di sebuah gang kecil. Fasadnya sempit. Pintu kayunya yang berwarna coklat sudah mengelupas. Jika tidak tahu, tidak ada yang akan mengira di dalamnya tersimpan rahasia yang cukup untuk menghancurkan sebuah keluarga. Aku berdiri di depan pintu. Jantungku berdebar kencang. Rina berbisik, "Kamu yakin alamatnya ini?" Mbak Anissa tidak mungkin salah. Tepat pada saat itu, dari ujung gang terdengar langkah kaki tergesa-gesa. Seorang pria berusia 50-an posturnya tinggi kurus, mengenakan jaket gelap, berjalan mendekat. Begitu melihatku, dia berhenti sejenak. Tatapannya campuran antara mengamati dan prihatin. "Ibu Larasati," aku mengangguk. "Bapak, saya Pak Jaka." Dia menghela napas perlahan lalu mengeluarkan sekat kunci tua dari sakunya. "Dulu almarhum Tuan pernah berpesan, jika suatu hari Nona Anissa atau orang yang benar-benar ingin mencari keadilan datang ke sini, baru saya boleh menyerahkan kunci ini." Dia menatapku, suaranya merendah. "Saya tidak tahu semua ceritanya, tapi saya tahu Tuan Hartono tidak meninggal dengan tenang." Kalimat itu membuat punggungku merinding. Rina berdiri lebih dekat padaku. Pak Jaka membuka kunci grendel luar. Pintu kayu berderit lalu terbuka. Bau rumah tua langsung menyergap. Bau kayu lapuk, kertas yang disimpan lama, dan dupa yang meresap ke dinding. Di dalam lebih gelap dari yang kuda, sebuah tangga kayu sempit menuju ke lantai 2. Setiap langkah kami menimbulkan suara derit. Ruang sembahyang kecil itu berada di ujung koridor. Pintunya sedikit terbuka. Di atas altar masih ada tempat dupa tua dan foto almarhumah istri pertama Pak Hartono. Detail itu membuatku tercekat. Mbak Anissa tidak hanya kehilangan ayah, dia juga direnggut dari kenangan terakhirnya bersama ibu kandungnya. Brankas itu berada di belakang sebuah lemari kayu di sudut ruangan. Tipe brancas lama tapi sangat kokoh. Aku berlutut, tanganku dingin, memasukkan kombinasi angka yang diberitahukan Mbak Isa. Tanggal lahirnya digabung dengan tanggal meninggal ibunya. Setiap putaran roda kombinasinya membuat jantungku seperti melompat ke tenggorokan. Pada putaran terakhir, kuncinya terbuka. Pintu brankas terbuka. Di dalamnya tidak ada emas batangan seperti yang dibayangkan orang tentang keluarga kaya. Hanya ada setumpuk dokumen yang diikat rapi, sebuah amplop besar, sebuah buku agenda bersampul kulit coklat, dan sebuah USB berwarna hitam. Aku mengeluarkan semuanya satu persatu. Dokumen pertama adalah surat wasiat asli. Aku membacanya sekilas, tanganku gemetar. Benar seperti kata Mbak Anissa, Pak Hartono mengubah hak pengelolaan aset, tidak lagi memberikan kekuasaan penuh pada Bima. Sebagian besar diserahkan pada Mbak Anissa di bawah pengawasan ketat. Cukup dengan selembar kertas itu saja sudah bisa menjelaskan mengapa seseorang harus dikurung di bawah tanah. Buku agenda itu berisi catatan aliran dana. Banyak pengeluaran yang tidak jelas. Penarikan tunai dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan laporan. Beberapa bidang tanah yang dialihkan kepemilikannya melalui perusahaan cangkang. Aku tidak ahli keuangan, tapi cukup dengan melihat catatannya yang padat. Aku tahu Pak Hartono telah melacak jejak penggelapan putranya. Lalu amplop besar itu di dalamnya ada hasil tes kehamilan atas nama Andini, beberapa foto mesranya dengan Bima di tempat-tempat pribadi, dan sepucuk surat yang sudah menguning. Aku membuka surat itu. Baru membaca beberapa baris pertama, dadaku terasa sesak. Andini menulis bahwa dia tidak setuju untuk menggugurkan kandungannya. Dia ingin Bima meresmikan hubungan mereka, ingin mempertahankan anaknya, dan mengakhiri hidup dalam persembunyian. Baris terakhir surat itu ditulis dengan tidak beraturan seperti ditulis sambil menangis. "Jika kamu terus memaksaku, aku akan menemui Pak Hartono. Aku tidak bisa membiarkan anakku tumbuh dalam kegelapan." Rina yang berdiri di sampingku ikut membaca lalu mengumpat pelan. "Bajingan." Aku belum sempat menjawab.
Pak Jaka sudah mencolokkan USB itu ke laptop tua di meja altar samping. Layar menyala menampilkan sebuah file rekaman suara. Terdengar suara desis pelan. Lalu suara seorang pria. Suara Pak Hartono. Beliau berteriak marah, mengancam akan menyerahkan semua bukti keuangan dan urusan Andini ke polisi. Lalu terdengar suara Ibu Ratih menangis. Disusul suara Bima yang dingin hingga menakut. Ayah serahkan semuanya pada perempuan itu. Jangan salahkan aku. Segera setelah itu terdengar suara gaduh. Benda berat jatuh lalu suara tercekik seolah ada yang dicekik. Aku terpaku. Seluruh ruangan seolah membeku. Selama beberapa detik tidak ada yang bisa bicara. Lalu dari lantai bawah tiba-tiba terdengar suara pintu didobrak. Brak Rina berbalik. Pak Jaka pucat pasi. Dari tangga terdengar suara langkah kaki banyak orang yang tergesa-gesa. Sebuah suara serak berteriak. Naik ke atas. Cepat. Aku memeluk erat tumpukan dokumen itu. Seluruh tubuhku dingin. Rina menarik tanganku mundur. Sementara Pak Jaka buru-buru mendorong lemari kayu untuk menghalangi pintu. Suara langkah kaki di tangga semakin dekat, berat, dan beringas seperti sekawanan anjing yang mencium bau mangsanya. Saat itu aku baru sadar dengan sangat jelas. Aku tidak lagi hanya menyentuh rahasia. Aku telah menyentuh titik paling sakit dari Bima dan dia tidak akan membiarkanku keluar dari rumah ini dengan membawa semua bukti itu. Suara langkah kaki di tangga baru saja tiba di lantai 2. Pak Jaka sudah menahan pintu ruang sembahyang dengan lemari kayu. Rina menarikku mundur ke dekat altar. Berbisik cepat pegang erat-erat dokumennya. Jangan lepas. Aku mencengkeram tas itu hingga tanganku terasa kebas. Di luar seorang pria mengumpat lalu pintu bergetar hebat karena didobrak. Kayu tua itu tidak akan bertahan lama. Pak Jaka menoleh pada kami. Wajahnya pucat tapi matanya tegas. Ada jalan belakang. Cepat. Dia membuka sebuah jendela kecil di belakang altar yang menuju ke atap sempit di belakang rumah. Rina turun lebih dulu lalu berbalik untuk membantuku. Perutku yang hamil membuat setiap gerakanku terasa berat. Di dalam pintu ruang sembahyang akhirnya jebol. Terdengar suara barang-barang berjatuhan dan teriakan marah. Baru saja kakiku menyejak di halaman belakang yang berlumpur. Aku mendengar Pak Jaka mengerang pelan. Beliau berbalik untuk menghalangi jalan, mengerahkan seluruh tenaganya untuk merobohkan sebuah tangga besi tua. Cukup untuk memberi kami beberapa detik berharga untuk berlari ke ujung gang. Aku menoleh ke belakang, melihat beliau ditarik masuk oleh seorang pria bertubuh besar. Gambaran itu menusuk hatiku seperti pisau. Tapi saat itu aku tidak punya pilihan untuk kembali. Di tanganku ada surat wasiat USB, surat dari Andini, dan di dalam perutku ada sebuah nyawa. Tiba di jalan raya, napasku tersengal-sengal. Rina menopangku sambil menelepon Inspektur Bayu. Bicaranya begitu cepat hingga tidak jelas. Tidak sampai 10 menit kemudian, sebuah mobil polisi tiba. Aku dibantu naik. Rina memeluk tas berisi dokumen itu di sampingku. Inspektur Bayu melihat sekilas isinya, raut wajahnya langsung berubah. Ini bukan lagi sekadar dugaan. Aku bersandar di kursi. Keringat dingin membasahi punggungku. Baru saat itu, aku merasakan kedua kakiku gemetar tanpa henti. Dari secari kertas di lengan baju, segalanya telah berjalan terlalu jauh. Ada kerangka ayah mertua, surat wasiat yang disembunyikan, bukti keuangan, surat dari seorang wanita hamil yang telah tiada, dan ditambah lagi aksi penyerangan di tengah kota. Bima tidak punya jalan mundur lagi, tapi orang yang terdesak ke tembok selalu menjadi yang paling berbahaya. Malam itu, aku dibawa ke sebuah tempat aman. Belum genap 1 hari, kabar dari kepolisian menyebutkan bahwa Bima telah menghilang dari kediamannya. Dia tidak kabur dengan panik. Semuanya tampak sangat terencana. Ponselnya mati, mobil pribadinya tidak digunakan. Beberapa rekening perusahaan menunjukkan transaksi mencurigakan. Vina, asistennya juga menghilang. Pria yang tadinya selalu merapikan syal istrinya sebelum keluar rumah, ternyata telah menyiapkan jalan pelarian sejak lama, seolah di kepalanya selalu ada sebuah peta untuk kabur. Aku belum sempat pulih dari keterkejutan. Musibah lain datang. Sore harinya, Inspektur Bayu secara pribadi mengantarku pindah ke lokasi lain. Hujan mulai turun, jalanan licin. Aku duduk di kursi belakang, memegangi perutku, mataku menatap keluar jendela yang basah. Mobil melewati sebuah jalan yang sepi. Ketika dari sebuah persimpangan, sebuah mobil pick-up melaju kencang dan menabrak kami. Benturannya begitu keras hingga aku hanya sempat mendengar suara desitan ban dan benturan logam yang memekakkan telinga. Lalu seluruh tubuhku terlempar ke samping.
Kaca pecah berhamburan. Bahuku membentur pintu mobil dengan keras. Perutku terasa kram hebat. Di luar, suara rem dan teriakan bercampur dengan suara hujan yang menghantam atap mobil. Aku belum sempat sadar pintu mobil di sampingku ditarik paksa. Sesosok bayangan memegang sebatang besi menghampiri. Terdengar suara tembakan peringatan dari depan. Inspektur Bayu dan timnya langsung membalas dari luar. Mobil kami ringsek miring di satu sisi dan aku merasakan sebuah rasa sakit yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Merobek perut bagian bawahku. Aku menunduk, melihat air hangat mengalir membasahi gaunku, air ketubanku pecah. Pada saat itu, semua suara di luar seolah menjauh. Aku hanya bisa mendengar detak jantungku sendiri dan rasa sakit yang datang bergelombang seperti ada tangan tak terlihat yang memelintir isi perutku. Aku menggigit bibir hingga berdarah. Jangan sekarang. Anakku tidak boleh lahir sekarang. Tapi tubuh seorang wanita terkadang tidak mau mendengarkan logika. Seorang poluan dari mobil lain berlari, membuka pintu, dan masuk untuk menolongku. Wajahnya basah oleh hujan dan keringat. Suaranya berusaha tetap tenang. Ibu Laras, lihat saya. Ikuti napas saya. Atur tenaganya. Aku mencengkeram lengannya. Rasa sakitnya membuatku tidak bisa bicara. Setiap kontraksi datang, aku merasa seperti tubuhku akan terbelah dua. Di luar terdengar suara kejar-kejaran dan teriakan. Tapi pada saat itu, duniaku menyempit hanya menjadi kursi mobil yang sesak, bau amis darah, bau hujan, dan seorang bayi yang berusaha keluar terlalu cepat. Aku melahirkan di dalam mobil yang ringsek di pinggir jalan. Bayiku keluar begitu kecil hingga saat melihatnya, jantungku seperti berhenti berdetak. Hanya ada satu tangisan yang sangat lemah, setipis benang. Lalu ia segera dibungkus dengan selimut darurat. Aku menangis terseduh-seduh, air mata bercampur dengan air hujan di wajahku. Belum pernah seumur hidup aku merasa begitu dekat dengan kematian dan kehidupan pada saat yang bersamaan. Setelah itu, segalanya terasa seperti dalam mimpi. Ambulans, lampu terang, suara orang-orang bunyi mesin. Tapi ada satu hal yang sejak saat itu berubah total di dalam diriku. Aku bukan lagi seorang istri yang diam-diam membongkar rahasia untuk mencari tahu siapa suaminya. Aku telah menjadi seorang ibu. Dan sekali menjadi ibu, rasa takut bukan lagi hanya untuk diri sendiri. Ia berubah menjadi sebuah naluri yang jauh lebih kuat. Siapapun yang ingin mengambil nyawa anakku, akan kulawan dengan nyawaku. Aku sadar di tengah bau desinfektan dan suara monitor detak jantung yang teratur. Seluruh tubuhku remuk, seolah baru saja dibongkar pasang dengan serampangan. Cukup dengan bergerak sedikit, perut bagian bawahku terasa sakit seperti diiris. Tapi rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan kehampaan saat aku membuka mata dan tidak melihat bayiku dimanapun. Aku panik mencoba untuk duduk. Seorang perawat wanita buru-buru menahanku. Ibu tenang. Bayinya sedang dalam perawatan intensif. Mendengar kata intensif, air mataku langsung mengalir. Suaraku serak. Anakku masih hidup kan? Perawat itu mengangguk. Suaranya melembut. Bayinya sangat lemah. Lahir prematur, tapi kondisinya stabil. Dokter sedang memantaunya dengan ketat. Aku memejamkan mata. Air mata mengalir ke pelipis. Orang baru akan mengerti saat melahirkan. Terkadang satu tangisan lemah dari seorang bayi sudah cukup untuk menarik nyawa ibunya kembali dari tepi jurang. Tapi kelegaan itu tidak berlangsung lama. Beberapa saat kemudian, Inspektur Bayu masuk. Wajahnya tampak lelah. Bagaimana kondisi Anda? Aku menatapnya. Bibirku kering. Siapa? Siapa yang menabrak mobil? Anak buah preman itu? Jawabnya singkat. 3 orang. 2 ditangkap di tempat, 1 terluka parah. Target mereka bukan lagi sekadar mengancam. Mereka ingin membunuh. Aku mencengkeram spray. Meskipun sudah kuduga. Mendengarnya secara langsung tetap membuatku dingin hingga ke tulang. Bima benar-benar sudah terdesak hingga tidak lagi menyisakan jalan keluar bagi siapapun. Inspektur Bayu menarik kursi, meletakkan sebuah benda kecil yang familiar di meja samping ranjangku. Baru saja melihatnya, aku tertegun. Itu adalah alat pendengar detak jantung janin portabel yang pernah diberikan Ibu Rati padaku dengan wajah penuh kasih sayang. Nenek beli ini untukmu, nak. Di rumah kalau senggang bisa dengarkan cucu nenek bergerak. Dulu aku masih terharu. Berpikir wanita itu bagaimanapun juga menantikan cucunya. Inspektur Bayu mengambilnya, suaranya merendah. Tim teknis kami baru saja memeriksanya. Di dalam alat ini ada chip GPS dan alat penyadap suara yang sangat kecil.
Aku ternganga, tidak bisa bicara. Semua pertanyaan di kepalaku selama ini seolah terjawab bersamaan. Mengapa Bima tahu aku di mana? Mengapa dia tahu setiap gerak-geriku yang tidak pernah kuceritakan? Mengapa pertemuan di rumah tua kota tua baru saja terjadi? Anak buahnya sudah bisa datang begitu cepat? Semuanya disadap melalui hadiah yang diberikan oleh ibu mertuaku pada menantunya yang sedang hamil. Aku tertawa. Tawa yang sangat kering. Benar-benar licik. Inspektur Bayu menatapku. Mungkin tidak menyangka dalam kondisi seperti ini aku masih bisa melontarkan kalimat sinis. Tapi aku sendiri saat itu merasa aneh. Mungkin saat orang sudah terlalu sakit, mereka hanya bisa tertawa agar tidak gila. Kami belum melepas chipnya. Lanjutnya, saya mau menggunakannya. Aku langsung mengerti. Sebagai umpan dia mengangguk. Pihak seberang masih mengira mereka memegang kendali atas keberadaan Anda. Jika kita matikan sinyalnya sekarang, mereka akan mengubah cara. Tapi jika kita biarkan, kita bisa membuat mereka mendengar apa yang kita mau. Aku memalingkan wajah ke jendela, melihat hujan yang masih turun di atas langit yang kelabu. Di dalam inkubator di suatu tempat, anakku sedang berjuang untuk setiap napasnya. Sementara ayahnya masih terus memburu ibu dan anak ini. Memikirkan itu, sebuah kemarahan yang dingin muncul, mengalahkan rasa takut. Rencana disusun malam itu juga. Alat pendengar detak jantung itu diletakkan kembali di meja seolah tidak pernah disentuh. Di dalam kamar rawat, aku sengaja berbicara dengan suara cukup keras pada Inspektur Bayu tentang sebuah skenario palsu. Bahwa polisi sedang memfokuskan pencarian pada Ibu Ratih di perbatasan. Bahwa kamarku hanya dijaga oleh 2 petugas di luar dan bahwa dokumen asli serta USB untuk sementara juga dibawa ke sini karena lebih aman di dekat saksi. Setiap kalimat diucapkan dengan perlahan dan jelas. Cukup untuk chip itu mengirimkan informasi yang mereka inginkan. Benar saja, lewat tengah malam, ikan memakan umpannya. Aku tidak berada di ranjang. Di atas ranjang ada sebuah boneka yang ditutupi selimut. Lampu tidur dibiarkan remang-remang. Aku sudah dipindahkan ke kamar sebelah bersama seorang polwan. Melalui celah pintu, aku mendengar gagang pintu diputar dengan sangat pelan. Lalu, 2 sosok mengenakan seragam perawat masuk. Satu mendorong troli obat, yang satu lagi mendekat keranjang, mengeluarkan sebuah suntikan dari sakunya. Jika hari itu aku benar-benar masih terbaring di sana, mungkin tidak akan ada lagi yang menceritakan kisah ini. Pria yang memegang suntikan itu baru saja akan menusukkannya ke dalam selimut ketika lampu tiba-tiba menyala terang. Bersamaan dengan itu, beberapa pintu terbuka. Polisi menyerbu masuk dan melumpuhkan keduanya begitu cepat hingga mereka tidak sempat bereaksi. Satu orang meronta langsung dibanting ke lantai. Yang satu lagi gemetar. Tergagap memanggil nama bosnya. Hanya dalam beberapa menit, semua penyamaran mereka luntur, memperlihatkan 2 orang preman bayaran. Pagi harinya, setelah beberapa jam diinterogasi, mereka mengaku mereka menerima perintah langsung dari Bima Vina yang memberikan jadwal jaga denah rumah sakit dan akses masuk untuk staf. Vina juga yang selama ini membantu Bima memasukkan dokumen dan membersihkan jejak terkait kematian Andini. Jaringan mereka begitu rapi hingga jika umpan semalam tidak berhasil, mungkin mereka masih akan bebas berkeliaran. Pada hari yang sama, Ibu Ratih ditangkap di perbatasan saat mencoba kabur membawa sejumlah besar uang tunai, perhiasan, dan paspor palsu. Mendengar kabar itu, dadaku terasa dingin. Wanita yang tangannya tidak pernah lepas dari tasbih dan mulutnya selalu bicara tentang moral, pada akhirnya tetap memilih untuk lari membawa harta. Seolah tidak pernah ada mayat di dalam rumahnya. Tapi masalah belum selesai. Sore harinya, sebuah kabar lain menghantam kami. Mbak Anissa menghilang dari rumah sakit, tidak perlu ada yang mengatakan. Aku langsung tahu siapa dalangnya. Orang yang sudah kehilangan semua jalan keluar selalu ingin meraih kartu terakhirnya. Dan bagi Bima, kakak perempuannya adalah saksi hidup sekaligus duri terbesar yang menyangkut di tenggorokannya selama 9 tahun. Aku berbaring di ranjang rumah sakit. Tanganku mencengkeram erat pinggiran ranjang hingga memutih. Keringat dingin mengalir di punggungku. Meskipun pendingin ruangan menyala, aku tahu dengan sangat jelas babak terakhir telah tiba. Dan kali ini targetnya bukan lagi hanya aku. Bima akan menggunakan semua yang tersisa untuk membalas. Berita hilangnya Mbak Anissa baru saja datang. Ponsel di meja samping ranjangku langsung menyala. Panggilan video dari nomor tak dikenal. Begitu kuap, di layar muncul wajah Mbak Anissa. Dia diikat di sebuah ranjang besi. Bibirnya pecah-pecah, matanya panik.
Di belakangnya ada dinding yang catnya sudah mengelupas. Sebuah lampu neon berkedip-kedip. Hanya dengan melihatnya, aku tahu ini adalah sebuah ruangan di gedung tua yang terbengkalai, tertutup, dan dingin seperti kuburan. Lalu Bima masuk ke dalam layar. Dia tampak lebih kurus. Dagunya ditumbuhi rambut-rambut halus, tapi tatapannya lebih menakutkan dari sebelumnya. Tidak ada lagi topeng kesopanan, tidak ada lagi suara lembut seorang suami teladan. Dia menatapku seperti menatap sebuah barang rusak yang telah menghancurkan seluruh permainannya. Kamu lebih pintar dari yang kukira, Laras. Aku mencengkeram ponsel, mencoba menjaga suaraku tidak bergetar. Lepaskan Mbak Anissa. Bima tertawa, tawa yang serak dan hampa. Sampai sekarang kamu masih memanggilku, Mas. Aku menatap lurus ke layar. Bima, kalau kamu masih punya sedikit rasa kemanusiaan, jangan sentuh dia lagi. Mendengar kata kemanusiaan, wajahnya menjadi gelap. Dia membungkuk, mencengkeram dagu Mbak Anissa, memaksanya menatap kamera. Kemanusiaan. Dia tersenyum sinis. Ayahku mau menyerahkan semua hartanya pada perempuan ini. Andini datang dengan perut buncitnya mengancam akan membongkar semuanya. Dan kamu dia menatap tajam ke arahku. Kamu kunikahi karena kamu bersih, tidak punya banyak ikatan. Yatim piatu, mudah dikendalikan. Aku butuh seorang istri yang baik untuk mendampingiku. Butuh seorang anak yang sah untuk mempertahankan posisiku di keluarga. Siapa sangka kamu justru berbalik dan menggigitku sekeras ini? Setiap kata yang ia ucapkan seperti pisau yang menusuk lurus ke bagian hidupku yang pernah kuanggap nyata. Aku sakit hingga terasa dingin, tapi pikiranku justru lebih jernih dari sebelumnya. Aku tahu Inspektur Bayu sedang melacak sinyal dan tugasku adalah mengulur waktu. Aku merendahkan suara, mencoba bernegosiasi. Kamu sudah tidak punya jalan keluar. Lepaskan Mbak Anissa, serahkan dirimu. Setidaknya kamu masih punya kesempatan. Bima tertawa getir. Kesempatanku sudah dihancurkan olehmu dan perempuan sialan ini. Dia mengeluarkan sebuah suntikan dari sakunya, mengocoknya di depan kamera. Ayah mati karena tidak tahu diri. Andini mati karena tidak tahu batas. Kalau hari ini Anissa juga diam, setidaknya aku masih bisa tenang beberapa hari. Mbak Anissa meronta, suaranya serak. Bima, kamu sudah keterlaluan. Tuhan tidak akan diam. Dia berbalik dan menampar Mbak Anissa dengan keras. Aku berteriak secara naluriah. Hentikan. Tepat pada saat itu di luar layar terdengar suara gaduh. Lalu sebuah teriakan tegas. Polisi, letakkan senjata. Wajah Bima berubah. Dia berbalik, meraih suntikan itu dan menerjang ke arah Mbak Anissa seperti binatang yang terdesak. Tapi pintu ruangan didobrak, tim khusus menyerbu masuk dengan sangat cepat. Layar berguncang hebat. Aku hanya sempat melihat Mbak Anissa meringkuk menghindar. Melihat Bima dibanting ke lantai, tangannya yang memegang suntikan dipelintir ke belakang. Dia menjerit, suara yang tercekat. Tidak ada lagi sisa-sisa pria yang setiap malam mengelus rambutku. Panggilan terputus. Aku duduk terpaku di ranjang rumah sakit. Air mata mengalir tanpa kusadari. Bukan karena masih cinta, tapi karena segalanya akhirnya telah mencapai titik akhir. Melihat orang yang pernah kusebut suami yang kuanggap sebagai atap rumah, ternyata adalah sebuah jurang. Bagian selanjutnya berlangsung selama beberapa bulan, tapi bagiku terasa seperti sebuah napas panjang dari keadilan. Hasil penyelidikan satu persatu menutup semua mata rantai. Kerangka di dalam tembok benar adalah Pak Hartono. Meninggal karena dicekik. USB rekaman, surat wasiat asli, catatan aliran dana, surat dari Andini, kesaksian para preman dan Vina, serta upaya pembunuhan terhadapku telah menutup semua jalan penyangkalan. Mbak Anissa bersaksi di pengadilan dengan tangan yang masih gemetar, tapi kesaksiannya tidak lagi sendirian. Ibu Ratih divonis seumur hidup. Bima menerima hukuman maksimal. Vina, para preman semua yang terlibat satu persatu menerima ganjaran sesuai perbuatan mereka. 3 tahun kemudian aku menggendong anakku berdiri di sebuah pantai di Bali, merasakan angin laut yang asin di bibir. Anak laki-laki yang tadinya merah dan mungil di malam yang penuh drama itu, sekarang sudah bisa berlari-lari di atas pasir, memanggil bunda. Mbak Anissa membuka sebuah toko kue kecil di dekat TK tempatku mengajar. Di pergelangan kakinya masih ada bekas luka. Dia masih takut pada suara kunci besi, tapi sudah bisa berdiri di bawah sinar matahari tanpa menunduk. Kami tidak lagi butuh villa, tidak lagi butuh kemewahan yang pernah dikagumi orang.
Hal yang paling berharga adalah di dalam rumah baru kami tidak ada lagi yang perlu bersandiwara. Dari kisah ini, aku hanya belajar satu hal yang sangat nyata di dunia ini. Jangan karena seseorang bicara manis, kita terburu-buru percaya hatinya baik, tinggal di bawah satu atap. Hal yang paling berharga bukanlah kekayaan, melainkan kejujuran. Ya.